Iya, rasul saja, tapi hanya manusia biasa, kan begitu. Nggak Kalau biasa, kami- itu manusia pilihan. Oh tidak, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, dan menentukan Nah. manusia itu selamat atau tidak Yesus. Nah ini cinta yang berlebihan. Nanti di akhir zaman begitu Yesus bilang, "Enyahlah kau." Nah ibu Oh, patah tidak. hati. Oh, Udah patah yang hati dienyahkan itu jadi arang neraka lagi. Salah Jibril. Yang dienyahkan itu Itu. yang penyesat yang melakukan kejahatan. Itu yang dienyahkan. Siapa tuh? Penyesat. Iya, siapa itu? Maksudnya yang mengajar-ngajar. Yang bilang Yesus Tuhan kan? Di luar dari firman Tuhan gitu. Iya, yang bilang Yesus Tuhan kan? Umat Muslim nggak bilang Yesus Tidak. Tuhan. Aman berarti Bukan. Muslim. Aman. Maksudnya seperti ini. Banyak nanti umat Kristen contoh. Umat Kristen menyebut Tuhan, aku sudah menyebut. Oh bukan karena dia menyebut aku Tuhan, maka dia kumasukkan ke surga. Tidak, tapi yang melakukan kehendak Bapakku katanya. Itu. Kenapa Kehendak bisa dia Bapaknya menyatakan bukan manusia? kehendak Makanya paling Yesusnya aman. kan? Apa? Bukan kehendak Yesusnya kan? Kehendak Bapaknya kan? Ya kehendak Bapaknya ya itu juga. Kita harus mengimani Yesus adalah Sang Juru Selamat itu. Melalui Iya. dialah kita hidup dan selamat. Iya. Tuh. Tapi ibu cintanya ini berlebihan nih sampai Memang harus menjadikan dia. berlebihan, melebihi cintaku kepada Juma. Itu dia. Widih, mantap. Dia jelas. Enggak, tapi Oh, kalau saya Juma jujur belum, ya Bu ya. Tapi kalau saya jujur Bu, ketemu Yesus nanti begitu ditanya, "Kamu kenapa nggak nyembah saya?" Habis itu saya dengan gampangnya bilang lah, "Di mana lo ngaku Tuhan?" Masa Berarti Tuhan otakmu tebak-tebakan? di mana? Kalau kata Yesus seperti ini, Enggak, iya masa Tuhan tebak. sudah Nah. ada tercatat, aku hakim yang adil. Aku akan menghidupkan orang mati kelak di akhir zaman. Kalian semua harus menghadap ke tahta pengadilanku. Masa kau belum percaya juga? Aku Tuhan dan Juru Selamat. Enyahlah kau Jibril. Di mana yang ngaku Tuhan? Di mana dia ngaku Tuhan? Masa Tuhan tebak-tebakan? Otak lo di mana? Masa Tuhan tebak-tebakan? Masa Tuhan tebak-tebakan? Kita hidup selama ini dunia ini berputar sekompleks ini. Kita mesti ada otak, mesti ada akal. Tapi Tuhan tebak-tebakan. Jadi Jibril, Darni, tepat sekali. Walaupun saya nggak pernah bilang saya Tuhan, tapi tebakan kamu benar. Ini surga, gitu ya? Ini dunia hidup apa kuis begitu Bu? Tapi nggak paham. Ya memang begitu. Kita kan Nah, wah dunianya tebak-tebakan. Tunggu dulu. Jibril, kau coba bayangkan ya. Sudah tercatat Yesus akan menghakimi dunia. Sudah tercatat Yesus akan membangkitkan kelak di akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 9 ayat 39, Yesus akan menghakimi dunia. 2 Korintus 5 ayat 10, seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Betul. Ada lagi tertulis Matius 24 ayat 28 sampai 32, Yesus akan menyuruh para malaikatnya. Bayangkan itu, menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi ke hadapannya. Waduh, merinding aku. Bu, ada malaikat pencabut nyawa, betul nggak? Ya itu Ada nggak? Kalau kami nggak ada. Malaikat Ada nggak? pencabut nyawa. Jadi siapa yang nyabut nyawa? Ya pencabut nyawa itu ya pemilik nyawa itu ya, Tuhan itu. Elohim Jadi itu. Tuhan sendiri yang ngerjain itu semua. Jadi malaikatnya buat ngapain Bu? Jadi malaikat itu Malaikatnya, ngapain? ya banyak pekerjaan malaikatnya mencatat segala perbuatan jahat kita. Oke, Karena malaikat buku kerjaannya kehidupan mencatat. kita. Nah, mencatat akhlak lah. Nah, habis itu malaikat ngapain lagi? Ya, habis itu malaikat ya semua apa yang diperintahkan kan malaikat itu kan bala tentara Allah. Bala tentara Elohim. Banyaklah kerjaannya. Kalau Ya. dari perspektif Islam ini lebih detail lagi. Kalau di Islam lebih detail. Ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat peniup trompet, habis itu sangkakala. Ya, betul. Habis Ya. itu malaikat yang mencatat. Habis itu ada malaikat yang mempertanyakan Banyak kita kan nanti tugas di malaikat banyak itu, malaikat. banyak. Iya. Nah, tapi Tuhan saya bilang Bu, jangan menyekutukan aku. Artinya kalau nyembah, jangan karena dia nyatet, jangan karena malaikat yang nyabut nyawa, kau sembah malaikat itu. Jangan karena ada malaikat yang nyatet amal baikmu, kamu sembah itu. Jangan karena ada oknum yang menjadi hakim nanti, kau sembah itu. Oke, baik. Nah, ini ya. ada dalil. Oke, ada dalil. Mari. Kena ya? Pak, dalil. Kena ya. Jangan karena dia dijadiin hakim, lo malah sembah dia. Sebentar, hakim. Ah, Oke. Apa itu? Baik. Apa Ya, itu? dengar ya, dalil.
Tadi kan Yesus, semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Berarti dia Tuhan, jelas itu, nggak bisa dipungkiri. Lalu kemudian Mazmur 50 Nanti aku ayat jawab nih. 6. Langit memberikan keadilannya sebab Allah sendirilah hakimnya. Oke? Yesus itu Allah. Yesus itu adalah firman Ibu Allah. Ibu sebentar Dengar Tritunggal, sebentar Oneness. Ini gimana sih, saya bingung. Sebentar bapaknya Yesus juga, sebentar Tritunggal. Kan tadi kita udah Gak setuju, apa-apa. Ibu Tritunggal, Yesus bukan bapak. Ini sebentar Ibu nih. Yesus. Dari pagi, dari jam 7 saya dengerin Ibu nih bentar Tritunggal, bentar Oneness, Apa? bentar Tritunggal. Nah, iya, aku Tritunggal dan Oneness sama. Gitu. Karena kan Yesus yang menghakimi. Nyatanya kita akan melihat. Dengar ya, sebentar. Ada ayatnya ini. Tunggu ya. Tuhan akan datang. Iya, tunggu silakan. dulu, hakim itu dulu, hakim. Gini, Bu. Ini marah loh gereja kalau denger Ibu begini. Mazmur 9 ayat 8. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Yang menjalankan penghakiman siapa? Yesus itu. Karena Yesus itu adalah Bu. Elohim itu sendiri. Bu, aku mau tanya, di sorga itu ada berapa tahta? Dia satu tahta dong. Yakin nih, bukan 2. Yakin. Gimana kalau saya tunjukkan ada 2 ternyata nih? Daniel. Yakinkan dulu, Bu, sebelum saya tunjukin. Iya, coba mana? Aku yang setauku hanya satu tahta, nggak ada 3. Ada 2 adanya ditunjukkan. Coba. Oke, aku mau belajar juga. Kalau aku nanti salah, bisa diluruskan Pak Pendeta karena ada pendeta. Aku ini tak ada jabatan di Nih. gereja. Lalu, ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih Wahyu berapa itu? bagaikan Wahyu? kristal dan mengalir keluar dari tahta Dari tahta Allah Allah. dan tahta anak domba. Ada berapa tahta nih? Oh, maksudnya dari tahta Allah dan tahta anak domba. Ah, Itu anak domba ini Tuhan sebenarnya- atau bukan? Iya, anak domba itulah Yesus. Oh. Ah, Elohim kan? Allah ini kan tak Ini Elohim atau kelihatan. bukan? Itu Allah itu tak kelihatan. Gak mungkin yang Satu. tak kelihatan duduk di tahta. Oh, Mana jadi sih? satu ya Bu ya. Yang kelihatan yang satu, yang kelihatan itulah Yesus. Yang Satu. kelihatan. Jadi yang satu ini doang berarti ya? Yang satu nggak kelihatan Bang Ton, tahtanya yang satu nggak Iya. kelihatan. Nah jadi ini yang nulis tahu dari mana Bu? Apa? Ini kan Ada tahta yang nggak penglihatan kelihatan. Johannes. Lalu- ini penglihatan Johannes. Lalu ia menunjukkan kepadaku. Nah, berarti ditunjukin nih kan penglihatan. ada tahta nih. Iya, penglihatan Johannes di Pulau Patmos ini mimpinya. Nah, yang dilihat kepada Yohanes dia ada berapa tahta keadaan nih? surga itu. Ah, itu. Yang dilihat Tahta Yohanes ini Allah. ada berapa tahta? Tahta Allah dan tahta anak domba itu. Oh. Maksudnya tahta Allah Nah, ada itu, berapa Allah itu tahta? kan tak kelihatan. Sedangkan anak domba itu adalah Yesus. Dia yang kelihatan. Dia dong yang duduk di tahta itu. Gitu. Semua kekuasaan penuh berarti kepada kata anak tunggal kata itu. menunjukkan kepadaku ini ternyata yang dilihat cuma 1, bukan 2, betul. Iya, iya, satu kursi itu di situ, tahta itu. Jadi kalau nggak kelihatan Bu, yang ditunjukin apa nih? Kalau Iya, nggak kelihatan. tahta Allah itu kan maksudnya kekuasaan penuh kepada sang anak. Gitu dia. Kekuasaan penuh kepada sang anak tadi. Itu yang duduk di tahta singgasana itu. Oh, pakai mahkota kerajaan surga itu nanti Yesus. Nah, itu dia. Oh, jadi poin dari kata menunjukkan kepadaku itu nggak kelihatan gitu ya, ditunjukkan tapi nggak kelihatan gitu. Kan Allah itu kan dari bilang tak kelihatan, tak terhampiri dia. Jadi yang duduk di tahta itu ya Yesus, sang anak yang tunggal itu, diberikan semua kekuasaan kepada dia karena Yesus ini kan diri Elohim itu, firman, wujudnya sebagai yang kelihatan itu. Coba kita itu jadiin analogi nih Bang Ton. Bang Ton, Bu Darni. Saya bangun Pendeta, kalau rumah. aku salah bisa ditegur Pak Pendeta. Iya, lurusin. Tapi kayaknya udah kejauhan nih. Ini Roh Kudus yang bicara kepada aku ini, Roh Ibu Kudus. bentar Tritunggal, bentar Oneness. Ini Bu Darni, Banyak salah. apa namanya? Saya bangun rumah nih Bu Darni. Iya, Saya bangun rumah, jadi rumah saya dong. iya. Habis itu Bu Darni ini apa ya? Pacar saya lah. Ya. Habis itu Ibu Darni kontrakin rumahnya. Ibu ngontrak di rumah yang saya bangun ini. Iya.
Saya kasih semua kekuasaannya sama ibu. Ya enggak? Ibu yang bayar listrik, ibu yang tinggal, semua ibu punya kekuasaan ibu lah. Ibu yang apa semua segala macam lah. Ya enggak? Terus kalau ada yang mau beli rumahnya, kira-kira belinya sama ibu apa sama saya, Bu? Iya, sama yang punya rumah, samamu, Jibril. Sama Jibril dong. Mantap. Yang ngasih, Jangan kau samakan oke, dengan mantap. Yesus. yang ngasih kekuasaan Yesus ya, Bu? Firman, sang firman itu. Yang ngasih Apa itu? kekuasaan Yesus siapa? Elohim itu, Elohim. Nah, jadi ibu mestinya nyembah siapa? Loh, salah, bukan begitu. Yesus ini diri Elohim. Beda. Oh, beda. Yesus ini diri Nah, Elohim. jadi wanes dia, jadi kalau- wanes dia. Kalau sudah, nggak apa-apa. Langsung jadi Kalau wanes sudah ya. menyembah, kalau sudah menyembah Yesus, kalau sudah menyembah Yesus, sudah menyembah Elohim. Gitu dia. Aku dan Bapa satu. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Elohim. Kan kata Yesus. Lalu kepada si Filipus lagi. Filipus, sudah sekian lama kau melihat aku. Telah sekian lama tapi engkau bersama-sama belum dengan engkau aku. mengenal aku. Akulah Elohim itu. Kan kata Yesus. Siapa Bentar yang wanes, aku, bentar ia telah Tritunggal, melihat heran. Bapa. Bingung nih, Tritunggalnya bisa on off begini. Memang begitulah Kan ya, nanti Bu, keberadaan Elohim itu. Bu, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa menyembah aku, ia menyembah Bapa. Gitu kan? Betul. Barang siapa menampar aku, dia menampar Bapa. Betul? Bapak itu kan nggak kelihatan, yang ditampar ya, yang dagingnya itulah yang menjadi manusia. Gimana sih? Yang dilihat itu dagingnya atau bukan tuh? Yang dilihat ya daging yang menjadi manusia, Firman yang menjadi manusia, Yang- itulah Yesus. Satu nih Bu, satu nih. Yang dinamai Yesus itu dagingnya atau bukan? Yang dinamai Yesus itu ya daging lah yang menjadi manusia. Berarti selama ini Anda salah sembah Tuhan. Karena yang dinamai Yesus itu adalah dagingnya, yang kelihatan, yang fisiknya, yang wujudnya ada. Sewaktu di bumi kan nggak ada disembah dia loh. Dia kan menjadi manusia. Makanya, Bu. Yang disembah keilahiannya kan. Tunggu, bentar, Bang Ton. Sebenarnya yang dikorbanin ini siapa sih, Bu? Yang dikorbanin ini apa sih? Ya, yang datang sebagai manusia. Iya, tapi kan nggak mati kan Tuhannya? Kan mati ditulis. Oh, jadi Tuhannya mati? Ya, tercatat. Oh, berarti Yang Tuhan mati Ibu itu- pernah mati? Ya, pernah mati dagingnya yang menjadi manusia itu datang sebagai Oke, manusia. ya 2 berarti Yohanes yang 1 dikorbanin ayat 7. dagingnya kan, bukan Tuhannya kan? Ya, gelarnya kan Tuhan, tetapi karena datang ke bumi, ya dagingnya dong yang dikorban. Gak mungkin lah rohnya, kan gak terjamah. Oh, roh itu. jadi yang dikorbanin ini dagingnya, bukan Ya Tuhannya. dong, kan sebagai manusia, maka bisa disentuh para tentara Roma. Kalau roh berarti kan mana mungkin bisa disentuh? Oke, berarti Ibu ditebus daging ya, bukan ditebus Tuhan ya? Ditebus Tuhan melalui Lah, dagingnya. kan Tuhannya nggak Melalui mati. Dagingnya. Mati, dagingnya yang mati. Tuhan Iya, itu berarti kan gelarnya. Mana bisa Oke. mati gelar? Oke. Gelar Emosi. Tuhan itu kan nggak bisa mati dong. sombong banget mentang-mentang nggak puasa bisa teriak-teriak. Enggak. Enggak, jadi yang dikorbanin ini daging apa Tuhan? Ya dikorbankan ya Tuhan, tapi melalui daging. Gitu. Tapi kata Ibu Melalui Tuhannya dagingnya. nggak mati. Mana mati Tuhan loh? Yang mati itu, Ah. yang datang sebagai manusia itu, daging itu yang mati. Ya, jadi Ibu Kedagingan itu. ditebus daging, bukan ditebus Ditebus Tuhan. oleh Tuhan, tetapi melalui kematiannya, melalui dagingnya. Tapi Yesus ini kan gelarnya tetap Tuhan selama-lamanya. Nggak Iya, bisa sama berubah. kayak saya Bu. Kalau saya mati, kedagingan saya yang mati, roh saya nggak mati. Nah, gitu dia. Nah, jadi yang Ibu dapat ini, yang Ibu ditebus nih pakai daging kan, bukan pakai roh kan? Ya, kalau roh nggak nampak. itu. Rohnya kan nggak mati. Apa nak mati roh itu kan enggak kan? Yang mati Jadi Ibu kedagingannya. ditebus daging kan, ditebus daging orang kan? Ditebus Tuhan melalui daging. Itu Kan Tuhannya nggak mati, Ibu gimana sih? Kalau ditebus Tuhan tuh Tuhannya mati. Kemanusiaannya kan mati. Iya, berarti ditebus daging orang. Bukan gitu. Ditebus oleh melalui daging Yesus. Melalui Iya, Yesus. oke. Seutuhnya, Berarti oke. tubuhnya itu adalah Tuhan. Oke. Gelarnya itu, gelar Yesus berarti ini seutuhnya Tuhan. Oke, berarti ditebus daging manusia ya, yang namanya Yesus gitu kan? Ditebus oleh Tuhan Yesus. Lah kan nggak mati Tuhannya. Gelarnya kan Yesus. Gelarnya Oke, berarti Yesus. berarti ditebus gelar nih.
Ditebus Tuhan Yesus. Iya, ditebus daging apa gelar? Iya, melalui kematiannya ya pakai daging dong, nggak mungkin pakai roh. Ya oke. Berarti nggak ditebus sama rohnya, ditebus sama dagingnya, Bisa. betul nggak? Aduh, ditebus oleh Tuhan Yesus kami manusia. Kan Tuhan Yesusnya nggak mati, mulai lagi, diulang lagi, kita Tuhan muter-muter itu nih. kan gelarnya loh, gelarnya. Tetapi melalui kematiannya, melalui tubuhnya itu seutuhnya. Berarti Maka ditebusnya mati pakai itu tubuh salib. seutuhnya kan? Yes. Nah, berarti berarti ibu ditebus pakai tubuh seutuhnya. Udah. Iya, tubuh ya seutuhnya. udah, mantap, Tetapi mantap. tubuh seutuhnya ini gelarnya apa? Gelarnya Tuhan. Makanya manusia Oh, jadi ini tubuhnya ditebus itu oleh Tuhan. Iya dong. Gelarnya Bukan tubuh kedagingannya. ini. Betul, Gelarnya tubuh Yesus ini Tuhan gelarnya. Ibu Tuhannya on off nih. Giliran dia minta ikan, dia Kalau nggak bisa kedagingan. on-off, berarti bukan Tuhan Maha Kuasa namanya. Iya, tapi Namanya giliran juga nebus. Tuhan. Nah, ini masalahnya, Bu. Begitu ditebus dia off. Kan mestinya dia pas nebus on dong. Ini pas ditebus Iya. nggak ada Tuhannya, berarti Ibu dikasih dagingnya. Nggak dikasih Tuhannya. Kalau tidak melalui dagingnya, mana mungkin bisa tersalib. Nggak mungkin bisa dia mati sesuai Betul. dengan data. Setuju. Itu semua harus digenapi. Tapi Tuhannya nggak mati. Jadi nebusnya Makanya bohong-bohongan sewaktu- nih. Tunggu, makanya kami suatu perjamuan kudus, inilah tubuh dan darah Kristus, kan katanya. Mantap. Mana mungkin dagingnya betul-betulan kami makan? Enggak dong, hanya Mantap. melambangkan. Inilah roti, tubuh Kristus, dagingnya, ya kan? Kami makanlah itu, bukan makan dagingnya betul-betulan, Iya, tapi iya. melambangkan bahwasanya kami suatu melakukan perjamuan kudus itu memperingati bagaimana kematian Yesus itu. Jadi ingat Inilah Dewa darahku Osiris yang saya. tercurah. Inilah darahku yang tercurah di kayu salib. Bukan darahnya yang sebenarnya itu, tetapi Iya. simbol. Jangan pikiran cuma hanya itu, hanya itu, hanya itu. Dan itu kan suatu kenikmatan di dunia ya, suatu kenikmatan di dunia untuk suami istri misalnya. Itu kan jangan apa gitu, kita ngomong secara biologis gitu ya, itu kenikmatan suami istri gitu ya. Itu dilakukan di surga, why not gitu. Nah pertanyaannya ya, oh ya satu lagi, di surga itu ada sungai-sungai yang itunya susu gitu, buah-buahan yang enak-enak gitu, nikmat banget gitu loh. Nikmat yang nggak bisa kita rasakan di dunia ini, di surganya Allah itu kita akan merasakan gitu. Pertanyaannya, di surga Kristen itu seperti apa? Belum ada yang jawab loh. Di surganya Kristen itu apa? Apakah kalian itu hanya beribadah terus capek bre? Di dunia itu kita ibadah. Aku mengerjakan ini aja ibadah loh, ya. Kita mengerjakan itu ibadah. Kita berbaik budi sama suami kita itu ibadah. Kita menjaga merawat anak kita itu, membimbing anak kita itu ibadah. Kayak saya menutup aurat saya itu ibadah. Saya mengatakan itu ibadah, semua ibadah gitu ya. Di dunia itu ibadah. Kalau di surganya Allah itu nggak ada lagi beribadah. Ibadah kita itu ya di surganya Allah gitu loh bre. Masuk akal nggak sih? Masuk akal nggak sih? Tapi kalau kalian kulihat ya kita pokoknya kudus kenal. Tapi yang ku baca-baca katanya di surga orang Kristen itu ada namanya pernikahan domba, anak domba. Pernikahan anak domba loh bre. Gimana? Kok domba bernikah-nikah domba? Kenapa domba bernikah? Kok domba pernikahan domba? Kok ada pernikahan domba? Udah itu katanya pesundul-pesundul. Surga. Aku ngebayangin pesandal itu kan kayak gimana ya, kayaknya bau pesing gitu ya, namanya pesandal gitu ya. Apalagi pesandalnya itu udah usia 28 ke atas, itu kan udah mulai gimana gitu ya. Ini juga kan udah rada-rada gimana gitu ya. Kok di surga ada pesandal? Ngapain ada pernikahan dong? Coba kalian Google ya, tapi image-nya kalian klik ya, pernikahan anak domba. Kalian akan senyum-senyum tentang pernikahan anak domba itu. Senyum-senyum pasti kalian kan.
gitu bre ya. Jadi jangan asik di surgamu itu nggak ada kayak gitu yang kayak di hayalan kau itu. Kau itu cuma omes. Aku maklum kok. Nggak Kristen kau kalau nggak omes ya. Nggak Kristen kan? Ya. Omes kau itu. Tahu nggak omes? Otak mesum kau itu. Otak mesum. Gitu. Kayak gitu kau. Pesundul gitu ya. Hehehe kau. Apa kau Aristori? Kau nggak tahu agamamu seperti apa. Emosi, oten-oten emosi. Oten-oten emosi, emosi. Janganlah, tunjukkanlah ajaran kasih kalian itu. Larang pula kau, ngefitnah pula kau. Ngefitnah pula kau. Ya, ngefitnah pula kau. Perang naga di surgamu, perang naga. Bayangin coba, di dunia aja kita udah bosan ngeliat perang gitu, mendengar perang aja kita udah bosan ya. Kok di surga perang, berat kali kehidupan. Berat kali kehidupan. Di surga kalian nggak pernah diceritakan akan berkumpul lagi dengan keluarga, akan indah lagi. Nggak pernah aku dengar itu. Yang ada pesan bau pesing, bau kolor yang nggak dicuci 1 minggu, Aima. Kolor yang nggak dicuci 1 minggu, kebayang nggak sih? Bakal udah jam berapa, weh? Baru jam 9 ternyata. Aku kirain udah jam berapa ini. Al-Quran dikarang Muhammad. Oh. Daripada Bibelmu dikarang siapa coba? Apakah Bibelmu itu murni percakapan Yesus? Tanya kau. Si Bibelmu itu murni percakapan, umpamanya nih, ini aku pemikiran yang sangat dangkal ya bre. Aku pemikiran yang sangat dangkal. Apakah itu hasil dari Bibel kalian itu ucapan Yesus semua? Emang Yesus kenal Kristen? Yesus kenal Kristen? Enggak dikenal sama Yesus loh. Serius, Kristen itu enggak dikenal sama Yesus. Kapan Kristen itu ada? Jauh setelah Yesus nggak ada loh. Jauh setelah Yesus nggak ada, barulah Kristen itu ada. Ya kan? Belum lagi yang dari Martin Luther. Bayangin. Jadi aku rasa nih, agama kalian itu bukan agama samawi, iya kan? Dari Yunani gitu, cerita-ceritanya sama kayak cerita Yunani kuno. Seperti itu. Kok merepet kalian di bawah. Muhammad nggak kenal Muslim, kata siapa nggak kenal? Kata siapa? Allah bilang di Al-Maidah berapa itu ya? Aku sempurnakan Islam itu jadi agamamu, katanya gitu di Al-Quran itu. Kata Allah di Al-Quran itu. Dan Rasulullah setelah kenabiannya gitu ya, Rasulullah itu meninggalkan jauh setelah kenabiannya, ya kan? Setelah beres Al-Quran itu baru dia udah banyak penghafalnya, udah banyak yang memegangnya, baru Rasulullah tidak ada. Beda sama Kristen. Tahu nggak? Yakin nggak kau kalau Bibel kalian itu firman Tuhan? Yakin nggak kau? Kapan itu diucapkan Yesus? Kapan? Sama murid-muridnya. Pokoknya tidak ada serah terima dari Yesus nih. Kayak kalau di Al-Quran kan ada tuh ya. Allah bilang Allah sempurnakan itu Al-Quran itu, dan Islam itu jadi agamamu, katanya gitu kan. Itu ada dari Allah, itu ada. Terus Rasulullah itu juga setelah Islam itu setelah sempurna, setelah beres semuanya, baru Rasulullah itu wafat gitu loh.
ada gitu loh, ke sahabat Rasulullah itu ada ini, ada istilahnya kayak serah terima gitu loh, lanjutkan kalian agamaku ini, ada omongan seperti itu ya kan. Tapi kalau Yesus tidak ada loh. Ujuk-ujuk, aduh kalian mah ya Allah, ya Allah. Kok emosi kalian, kok emosi. Pimpinan kalian Kristen sekali kulihat lama-lama ya. Kristen sekali typinganmu. Oh, ini ya Allah. Emosi mereka. Gimana mau ngomong orang Yesus? Nah, itu Kristen banget ya, typingan kalian itu Kristen banget, sakit hati banget pada kenyataan. Aku bertanya sama kalian, adakah Yesus itu bilang gini, udah Kristen ini jadi agama kalian, Tuhankanlah aku? Ada? Tak ada. Makanya banyak yang mualaf itu ketika yang gini nih, jangankan mualaf lah dulu lah, jadi agnostik dia banyak ya. Orang Kristen banyak jadi agnostik, jadi ateis itu banyak. Karena apa? Karena tidak ada satupun di Bible yang mengatakan bahwa Yesus itu aku adalah Tuhan. Tidak ada. Yang ada itu Tuhan dan Guru. Ya Tuhan, kau jangan nambah-nambahin kau. Baca original teksmu. Baca original teksmu itu adalah Tuhan. Ya Tuhan, bukan Tuhan ya, paham kau? Dan Yesus tidak pernah bilang aku adalah Allah. Itu sekali. Aku adalah Allah. Nggak pernah dibilang Yesus itu. Jadi ya pahamilah, Yesus itu utusan ya saudara-saudaraku. Yesus itu utusan. Yesus itu utusan saudara-saudaraku setanah air ya. Darah Yesus ya. Darah Yesus. Yesus itu utusan. Yang mengutus Yesus itu ada, yaitu Bapa. Bapa itu loh. Yang mengutus Yesus itu ada ya. Sembahlah yang mengutus, bukan yang diutus. Kau boleh mencintai, memuji yang diutus itu gitu ya. Seperti kami ya mencintai Rasulullah gitu ya. Gimana cintanya kami itu kepada Rasulullah itu. Kalian boleh mencintai, tapi tidak untuk menuhankan gitu loh. Jangan sembah. Yesus tidak pernah ada minta disembah dia. Nggak ada minta disembah. Kau salah kau. Kalian itu salah. Dia itu utusan ya. Utusan. Tidak lebih dari utusan ya. Paham kau? Cium batu di Mekah. Coba dulu ngomong gitu kau sama Yahudi. Biar dicium kau. Yahudi cium tembok ratapan. Biar diituin kau. Oh biar Yahudi cicie. Tembok ratapannya dicium, berarti dia menuhankan tembok ratapan. Cici, bilang sama orang Yahudi. Cici, Yahudi cium tembok ratapan. Cici, menuhankan tembok ratapan. Cici, bilang dulu kayak gitu. Bilang dulu kayak gitu. Cici, Yahudi cium tembok ratapan. Yahudi menuhankan tembok ratapan. Bilang dulu gitu. Biar disapu kau itu. Aku udahlah maling. Kalian itu maling tahu, maling. Maling Spanyol, separuh nyolong kan. Separuh nyolong sama Yahudi kalian, Yahudi. Bukan lagi bilang Yahudi rohani, kami Yahudi rohani, semua rohani. Yahudi rohani, tahe. Ni pinamai Yahudi rohani. Perasaan kali kau Yahudi rohani kau. Enggak dianggap kau itu ya. Tahu kau? Tapi cuma Oten lah satu-satunya yang Tuhannya dari Yahudi ya kan. Orang Yahudi pula Tuhannya ya kan. Tuhanmu orang mana? Katanya gitu kan. Tuhanmu orang mana? Orang Yahudi bre gitu ah.
bangga kali otaknya tuh loh, bangga kali orang Yahudi. Anehnya orang Yahudi Tuhannya, tapi yang menerima agama Kristen kau itu di Yahudi sana nggak ada. Anehnya di situ gitu loh, anehnya di situ. Kau lihat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam itu Jazirah Arab menerima gitu loh. Jazirah Arab itu semenanjung Jazirah Arab itu kan luas banget bre. Itu bisa menerima Islam gitu loh. Tuh, coba bandingkan dengan Tuhan kau. Orang Yahudi lahir dia di sana gitu. Tapi umat Islamnya kok umat Islam, tapi Kristennya cuma 2%. Gimana itu ceritanya gitu loh. Malah di Roma yang banyak. Cemana itu? Kalian mikirlah itu ya, kalian mikir, kalian rimang-rimangi. Kalau barang bahasa Batak ya, kalian rimang-rimangi lah itu ya. Kenapa ya? Tuhan kalian orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ya secara ya kan orang Yahudi. Terus kok bisa di tempat kelahirannya itu tidak ada agamanya gitu loh. Persen gitu loh, ya kan? Coba lihat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya nama besar menggaung di dunia ini gitu ya kan? Bayangin Jazirah Arab, jangankan sampai ke Indonesia bisa mayoritas Islam. Bayangin coba. Wah, keren banget Rasulullah itu, keren banget. Bisa sampai ke Indonesia, mayoritas Muslim Indonesia itu bisa gitu loh. Berarti Jazirah Arab sana bisa gitu loh. Jazirah Arab itu semua menerima Islam gitu. Semua menerima Rasulullah itu. Bayangkan. Dan Tuhan kau seorang Yahudi tidak diterima di situ dan cuma 2%, bayangin. 2%. Aduh. Kok bisa di Roma pula gitu? Gimana larinya dari Yerusalem ke Roma? Kok bisa ke Roma? Ngeri kali kalian itu ya, ngeri kali lah. Tak dari mana asal-usulnya kayak gitu ya? Cemana pula itu? Dari mana dulu ceritanya kok bisa ke sana? Gimana dulu ceritanya kok bisa di sana? Alah, kau nggak usah kau apa. Pokoknya Tuhanmu Yahudi, di tempatnya nggak ada diterima agamanya. Ya gimana gitu ya? Kau pergilah ke sana, kau nggak ada tempatmu di sini gitu. Ngeri kali loh. Apa itu? Suatu kayak apa ya? Kayak penghinaan itu, kayak penghinaan. Masa di daerah, di kandang sendiri, di kandang sendiri, di kandang sendiri loh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bayangin coba, kalau sistem pemilu itu udah diketawain itu. Itu kan basisnya kayak apa umpamanya Jokowi kan di Solo gitu kan. Coba umpamanya orang Solo nggak ada yang milih si Jokowi, kan diketawain ya. Gitulah ceritanya, kayak gitulah ceritanya itu. Kayak gitu loh ceritanya. Kalian mah nggak ngerti sampai ke sana. Kalian rimang-rimangi itu ya, oten-oten ya. Kalian rimang-rimangin, kalian rimang-rimangi itu ini dihayati gitu loh. Dihayati penuh dengan aduh sakit kali lah hatiku ini. Kok bisa begitu ya? Omongan si Nadia ini menggadang-gadang. Kau ya Nadia ya. Omongan kau ya Nadia. Kau ya omongan kau itu Nadia ya. Mentang-mentang kau Islam kau ya. Gitu rimang-rimangi pelan-pelan. Kenapa pula ya yang dibilang si Nadia ini? Emang mulut si Nadia ini memang kurang asem kan? Bilang gitu loh, kok benar aja yang dibilang. Kok bisa pula ya Tuhan kita orang Yahudi, tapi di Israel itu kita kayaknya malah kayak diusir-usir, digaplak, diludahi, diusir, diludahi. Katanya gitu, diusir-usir. Secara kan Tuhan kami dari sini loh. Kenapa kan aku gak terima, aku sedih. Tuhanku di sini loh lahirnya. Kami di sini loh. Kok bisa begitu? Janganlah. Kami mau di sini. Kami cinta Istriwi.
Maria bisa hamil tanpa berhubungan suami istri itu merupakan salah satu anugerah dari Allah itu sendiri. Allah itu dia tidak diciptakan dan tidak dilahirkan. Dia itu memang ada tersendiri gitu loh. Jadi kenapa dia membuat si Maria itu hamil? Itu karena Allah tahu kedepannya harus ada anaknya dikorbankan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia. Begitu kira-kira jawabannya. Gak gitu adik. Makanya kalian ini orang Kristen malas sekali kalian baca Bible kalian. Jadi kalau ngomong kalian suka kalian aja cakap. Tidak ada narasi yang tidak ada satu catatan pun dalam Bible ya seperti apa yang kau narasikan tadi, tidak ada. Yang benar itu Matius 1:18 adik. Di situ dikatakan Maria hamil mengandung dari Roh Kudus adik. Makanya dibaca Roh Bible-nya. Kudus itu kan perintah dari siapa? Dari Allah kan? Nah, kasih ayatnya di mana Allah memerintahkan Roh Kudus, ada enggak? Tengok. Ada enggak ayat di mana dikatakan bahwasanya Allah itu berkuasa atas Roh Kudus, memerintahkan Roh Kudus? Ada enggak? Karena dalam konsep iman kalian adik, antara Allah dengan Yesus dan juga dengan Roh Kudus, ya itu satu derajat, satu tingkat, sama-sama Tuhan adik. Gimana ya adik ini? Ada pula Tuhan Allah nyuruh-nyuruh Tuhan Roh Kudus, enggak aja. Makanya saya bilang kalian ini teman-teman Kristen ini, adik-adik Kristen ini malas mau baca Bibelnya. Yang benar itu Babang Faruk ajarin adik ya. Tapi nanti perpuluhannya kasihnya ke Babang Faruk adik ya. Jangan ke pendeta ya. Yang benar itu Maria itu hamil dari Roh Kudus. Malaikatlah yang menyampaikan kepada Maria. Matius 1 nomor 18. Lalu setelah Yesus dewasa dikabarkan ternyata Yesus itu kepenuhan Roh Kudus. Lukas 4 nomor 1. Roh Kudus ya, kehendak Roh Kudus yang telah menjadikan Maria hamil setelah Yesus lahir ada dalam diri Yesus. Maka Yesus itu bahagian dari Roh Kudus itu tadi. Karena Yesus bahagian dari Roh Kudus, dalam diri Yesus ada Roh Kudus, makanya kalian menyatakan Yesus itu Tuhan. Nah, karena Yesus dalam iman kalian adalah Tuhan, konsep Tuhan itu harusnya Maha Kuasa. Maka ketika ditanyakan kepada kalian, apakah Yesus itu Maha Kuasa? Ya, Maha Kuasa. Maka muncul pertanyaan, kalau memang Yesus Maha Kuasa, mampukah Yesus menjadikan Maria hamil? Ya, mampu. Maka muncul lagi ini ke akal. Apakah seorang anak yang telah menjadikan ibunya hamil memiliki akhlak? Tuh. Itu karena persoalannya ketika Roh Kudus mengkhabarkan, Masya Allah kakakku lan aja. Ketika malaikat mengkhabarkan tentang kehamilan Maria yang akan mengandung Yesus, Lukas 1 nomor 31, ya, malaikat sebenarnya tak pernah mengatakan kalau yang dia mengandung seorang Tuhan atau mengandung Tuhan, gak ada. Lukas 1 nomor 31, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau beri dia nama dan hendaklah dia kau namai Yesus. Yesus seorang anak laki-laki, bukan kelahiran Tuhan. Kalau Yesus ini bukan Tuhan, derajat dia manusia yang menjadi nabi, utusan dari Bapa, Yohanes 17 nomor 3, masuk akal iman kalian. Karena apa? Karena memang nabi-nabi terdahulu pun itu dilahirkan oleh ibunya, oleh mamanya. Bang Rimba, barakallahu fikum. Nabi Musa juga dilahirkan mamanya. Nabi Zakaria juga dilahirkan mamanya. Tapi ya mereka bukan Tuhan. Karena mereka bukan Tuhan, mereka tidak berkehendak. Bukan kehendak mereka yang telah menjadikan mamanya hamil, tapi kehendak siapa? Kehendak dia yang telah mengutus mereka. Yohanes 5 nomor 30. Kehendak Bapa yang telah mengutus Yesuslah yang telah menjadikan Maria hamil. Karena Bapa Tuhan langit dan bumi lah yang maha berkehendak. Matius 11 nomor 25. Makanya sungsang akal kalian akan berupaya membunuh akal kalian ketika dipertanyakan eksistensi dari ketuhanan Yesus. Akan kalian matikan akal kalian kalau kita pertanyakan eksistensi dari ketuhanan Yesus. Contoh, apakah dalam iman kalian Tuhan itu harusnya yang mencukupi dan memberikan rezeki? Iya, maka gugur ketuhanannya Yesus. Kenapa? Matius 21:18.
Bagaimana dia bisa mencukupi rezeki makhluk? Dia sendiri pun kelaparan. Kelaparan. Itu kita kaji eksistensi dari Tuhan ya. Bagaimana kalian imani Yesus itu Tuhan ya, dan Dia Maha Kuasa, Dia yang menghidupkan dan Dia yang mematikan. Sementara di dalam iman kalian dan dalam kitab kalian, Yesus yang dimatikan. Yesus yang dimatikan ciptaannya. Ditangkap, dibalbali, disalib, metong. Bagaimana kalian bisa memastikan bahwasanya Tuhan kalian akan memberikan keselamatan kebahagiaan kepada kalian dunia dan akhirat, sementara Tuhan kalian ketika datang ke dunia nggak selamat? Nggak selamat dia, bang bawa belur dia. Bagaimana kalian bisa nyatakan bahwasanya Tuhan itu maha kaya, sementara ketika Tuhan kalian datang ke dunia, ya dia nggak punya apa-apa, dia hidup dari sedekah. Dia hidup miskin. Bagaimana kalian katakan Tuhan kalian maha perkasa? Bagaimana Tuhan kalian maha perkasa kalian katakan? Sementara dalam iman kalian dan kitab kalian, Tuhan kalian pernah ketiduran di perahu. Tuhan bang turun ke dunia di perahu, turun ke dunia, ketiduran di perahu. Makanya ya, kalau neraka tempat disiksanya manusia berdosa, ya kan? Neraka tempat disiksanya manusia berdosa, dunia tempat disiksanya Tuhan. Dunia ini tempat disiksanya Tuhan, ya. Kenapa? Karena dunia ini tempat Tuhan menderita. Aku mau nanya, apa adik? tahu cerita peristiwa kenapa Tuhan itu tidur di atas perahu? Apapun kisahnya, apapun penyebabnya, nggak masuk akal adik. Tuhan ketiduran adik. Intinya tahu nggak alur ceritanya kenapa? Tahu. Bilang apa? Ya, Coba bilang. Tahu. Ya sekarang saya tanya sama kamu, kalau memang kamu memahami itu ya, di kitab Aku apa nanya, kisah? katanya Dulu. tahu. Jawablah Dulu, coba. dulu. Kita kaji gini. Kalau memang kamu memang memahami dan kau tahu kisah itu, di kitab apa kisah tentang ketidurannya Yesus di perahu? Di kitab apa Benar. tertulis? Katanya abang tahu kisah Yesus itu tidur di atas perahu. Kalau tahu coba ceritakan sedikit. Kenapa? Jadi begini adik bisa tertidur di atas perahu? Dengar, setelah lelah, Yesus itu lelah, ya kan? Lelah dia berjalan. Ketika dia hendak menyeberangi laut pada masa itu, menyeberangi sungai pada saat laut pada saat itu, dia menumpang kepada kapalnya Petrus, betul? Iya, betul. Dia menumpang pada kapalnya Petrus. Udah, karena dia kelelahan, tidur dia di perahu. Ya, Pada terus? saat dia ketiduran, terjadi badai. Kan angin kencang puting beliung. Tiba-tiba murid melihat dia jalan di atas air. Ngapain dia jalan di atas air? Kok gak ada akal? Perahu ada, dia jalan di atas air. Dibangunkanlah dia kan. Tuhan, bangun Tuhan. Bangun Tuhan, kita akan binasa Tuhan. Bangun Yesus kan gitu. Setelah itu Yesus marah kepada mereka. Kenapa kalian merasa ketakutan gitu loh? Udah, sesaat kemudian dialihkan para murid pandangannya. Ternyata Yesus sudah jalan di atas air. Dia punya perahu tapi jalan di atas air. Ngapain, Bang? Oh, dia mau menenangkan badai. Kalau memang mau menenangkan badai, ibaratnya posnya Babang Faruk ini ya. Posnya Babang Faruk ini perahu. Di luar dari posnya Babang Faruk ini adalah laut. Kan gitu. Ya udah, di atas kapal ini saja dia menenangkan badai. Gitu loh. Nggak perlu jalan di atas air. Kenapa Yesus jalan di atas air? Karena dia menunjukkan bahwa dia itu bisa menjadi manusia, bisa menjadi Allah. Nah, dia datang ke dunia ini menjadi manusia. Nah, itu dia bisa kelaparan,
dia juga bisa digoda sama kayak manusia. Manusia bisa kelaparan, bisa digoda. Nah, itulah bukti kalau Yesus itu datang ke dunia ini, istilah katanya untuk sebagai cerminan diri dia, bagaimana umat-umatnya atau sebagai penciptanya yang lain mengikuti apa gaya khas dari Yesus tersebut. Contoh kayak Yesus digoda sama ular, katanya kalau engkau berani terjun dari tebing ini, maka dunia ini akan milikmu. Di situ Tuhan berpikir, saya tidak mau mengikuti perkataan dia. Karena kenapa? Karena kalau saya mengikuti apa kata iblis itu yang dibisikinnya seperti yang ku bilang, itu berarti dia sudah sudah mengkhianati kepercayaan Allah yang telah menghadirkan Yesus itu untuk hadir ke dunia ini. Begitu kira-kira. Di mana Yesus menjelaskan kayak gitu, adik? Di mana tertulis Yesus pernah menjelaskan seperti itu, adik? Kira lebih pintar kok daripada Yesus ku tengok. Di mana? Kau jangan lupa, adik Alex, aku 27 tahun Kristen. Aku tahu yang mana ilmu doktrin, yang mana ilmu nakli, yang mana ilmu nas atau nakli. Tahu aku. Yang kau sampaikan tadi itu doktrin, omon-omon belaka. Gak ada Yesus pernah berkata seperti itu. Bahkan ketika dia naik ke surga, dia pun berkata, anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Manusia dia. Setelah sampai di surga pun dia adalah manusia, anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetap dia manusia. Kau bilang pula separuh Tuhan, separuh Tuhan. Itu omon-omon. Di mana Yesus pernah memberikan penjelasan tentang dirinya seperti itu? Gak ada kan? Di mana Maria pernah menjelaskan bahwasanya anak dilahirkannya itu setengah manusia, 100% manusia, 100% Tuhan? Enggak kan? Di mana malaikat pernah mengkabarkan kepada Maria, Maria, engkau akan mengandung 100% manusia, 100% Tuhan? Ada? Enggak ada. Udah lebih hebat tuh daripada Yesus, daripada Maria sama malaikat. Coba kasih data di mana? Gak pernah malaikat. Lukas 1 nomor 31 ya, di dalam Matius 1 juga, Matius 1 dimulai dari ayat 5 sampai seterusnya. Malaikat gak pernah mengatakan ketika menemui Maria, bahkan bertemu dengan Yusuf di dalam mimpinya. Matius 1 nomor 19, ketika malaikat mendatangi Yusuf dalam mimpinya, malaikat gak berkata, wahai Yusuf, kenapa kau gak ngambil Maria sebagai istrimu? Dia akan mengandung 100% Tuhan, 100% manusia. Enggak ada. Enggak ada kayak gitu. Makanya adik, ya jangan hanya berpegang kepada doktrin belaka, adik. Ya, kalau memang Babang Faruk ini salah, adik, kasih datanya, adik. Adik Alex, di mana Yesus menjelaskan dirinya seperti itu dalam Bible? Atau di mana malaikat mengkabarkan kepada Maria bahwasanya anak dia ternyata seperti yang kau katakan tadi? Silakan. Atau di mana Maria memperkenalkan anaknya seperti itu? Anaknya pernah hilang 3 hari aja kecarian dia kok. Kalau Maria tahu anaknya itu 100% Tuhan, ketika Yesus hilang 3 hari, nggak perlu dicarinya. Ngapain dicari? Anakku Tuhan kok. Carian dia sampai dia ketemu sama Yesus di depan bait Allah. Rupanya bikin mukjizat pula dia di hari Sabat. Kan mau dirajam lah dia. Dibilang lagi sama di dalam Markus 3:21, dibilang kaum keluarganya lagi tidak waras lagi. Ada Tuhan tidak waras lagi. Tuhan nggak waras lagi. Gimana adik? Di mana datanya penjelasanmu tadi, adik? Tetep lahir teman-teman. Ini berat nih teman-teman. Adik Kristen di bawah udah kesurupan semua ini udah. Aku pun jantungan ini bakal ditombak kok malah ini tombak. Adik, di mana tertulis penjelasanmu tadi, adik? Adik Alex. Adik. Udah lompat dia.
Walah. Tetek layar teman-teman ya. Aku minta tolong kali sama Glenn, tetek lah layarnya ya. Panas ini. Apanya? Temanya panas ini, mendidih darah orang itu. Aku yakin saat ini adik-adik Kristen itu sudah bahagia. Sekarang saat ini mereka sudah ngesek-ngesek di tong sampah, ngesek-ngesek di tong. Oke, Leonardo, selamat bergabung Leonardo. Maaf Pak, Leonardo. saya Muslim. Ya, assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan bang? Nggak ada Bang, cuma kepencet. Ya, makasih banyak bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau aku tanya sama klien, basa basi lah, menyenangkan hati kan. Ada yang mau ditanyakan bang? Kalaupun nggak ada yang mau disampaikan bang. Kalaupun nggak ada yang mau teman-teman sampaikan, bilanglah. Menanya madu bang Faruk, harganya berapa? Walaupun nggak jadi beli nggak apa-apa, senang aku. Orang pedagang kalau barang dagangannya ditanyain, meskipun nggak dibeli, ya kan udah senang dulu no, bang. Jualan kuah bang ini pak. Baru muncullah secerca harapan dalam hati kan. Jadi maunya dia beli, jadilah mau dia beli. Tapi kan nggak jadi membeli, belum rezeki bah. Kan gitu. Nggak pandai kawan-kawan ini basa-basi, pandailah sedikit kalian basa-basi teman-teman. Karena menyenangkan hati orang itu kalian dapat pahala, apalagi di bulan Ramadan. Nggak usah kalian mau beli, pura-pura tanya aja kalian berapa harganya sebotol bang Faruk. Menyenangkan hati saja dulu kalian. 180.000 bang Buya. Assalamualaikum bang Gio. Iya, assalamualaikum bang Faruk. Lanjut bang. Si Andi ini lagi dari malam si Andi ini. Adik Andi. Iya, Kau ngapain assalamualaikum. lagi adik? Siapa bang? Ngapain Sehat. lagi? Tadi malam kamu sudah akui bahwasanya Tuhanmu gak ada akhlak. Udah selesai kita lo adik. Hah? Belum. 650 mili kakakku. Nggak apa-apa, aku manasin aja ya, maaf ya. Aduh ribut pula lagi kawan dia. Turunlah dulu ah. Jadi kenapa Bang Faruk panggil kalian ya teman-teman Oten tuh adik-adik ya? Karena apa? Karena memang akal kalian akal adik-adik. Mau umur kalian 20, 30, 40, 50, 1000 tahun pun, selama kalian masih Oten, ku panggil kalian adik-adik. Karena akal kalian belum sempurna juga. Kalian nggak tahu mana manusia, mana Tuhan. Panggil kalian adik, ya kan? Dewasanya seseorang terlihat dari perkembangan dan akalnya, kemajuan akalnya. Kalau akal nggak maju-maju, berarti dia masih adik-adik. Oke, ini si Bang Enung, Enung Tea, baru duduk udah gitu Bang. Oke, Jet Iclik, selamat bergabung Jet Iclik. 40.000 kakak bunga ongkirnya Bandung. Jack Iclik selamat bergabung Bang Jack. Halo Jack. Apaan ya Jack ini? Oke, Umar Sagala selamat bergabung Umar. Halo. Halo Umar. Umar Sagala. Salam Bang Buya. Oke, Fenty selamat bergabung. Selamat bergabung Bang Faruk. Iya, Islam Kristen. Kristen. Oke, berarti adik Fenty ya, adik Fenty ya. Tidak mendengar Bertanya ke Bang Faruk. Hah? Boleh aku bertanya?
Langsung bertanya kau lagi. Takut kali kau dibahas imanmu. Boleh nggak? Kalau nggak boleh aku turun. Oke, sebelum kamu bertanya, saya tanya dasar dari pertanyaanmu karena ketidaktahuanmu atau mengujiku. Aku berharap mengujiku ya. Menguji. Oh, menguji keren, menguji. Gitu ya. Kalau kita nanya sama orang menguji, karena Babang Faruk ketika bertanya kepada adik-adik Kristen sedang menguji memang. Karena Bang Faruk yakin, Babang Faruk lebih memahami Bible daripada kalian, adik-adik Kristen. Silakan adik Penti, apa yang Anda mau ditanyakan adik? Baik, terima kasih Bang Farud. Yang perlu saya tanyakan, Farud agamanya agama Islam ya? Iya, satu. Ada satu pertanyaan. Kedua. Farud puasa enggak? Hah? Bang Farud puasa enggak? Kuatlah sedikit suaramu adik. Aduh. Puasa enggak? Kau Puasa enggak? lapar, Bang aku Farud yang puasa, enggak? kau yang kelaparan kayak Yesus. Oke. Arti puasanya itu apa? Apa? Arti dari puasanya itu apa? Oh, berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Nah, apalagi? Iya, karena kan pemahaman kau umum, yang umumnya saja, nggak perlu ku kaji hakikatnya ke kau, nggak perlu. Makan dan minum ya? Makan diri atau bagaimana gitu ya? Apa? Maksudnya selain makan dan minum, apalagi? Itu saja, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Itu usul fikihnya. Nah, menenangkan diri. Itu juga tuh Bang Farud. Itu opungmu yang ngajarin itu. Usul fikihnya seperti itu. Hukum asal berpuasanya itu, hukumnya itu menahan diri dari makan dan minum. Makanya dengar dulu adik Fenty, dengar dulu adik Fenty, jelaskan. Jangan kerasukan dulu adik. Makanya yang ketika seseorang marah atau bahkan dia mengumpat, bahkan dia berkata kotor, itu tidak membatalkan puasanya. Puasanya nggak batal, ya. Membatalkan orang-orang yang dinyatakan batal puasanya ketika dia memasukkan makanan atau minuman bahkan sesuatu melalui rongga-rongga tubuhnya. Mulutnya, hidungnya, matanya, telinganya, rongga semua lubang di hidungnya, batallah puasanya. Atau dia tidak memasuki melalui rongga tapi melalui kulit, melalui suntikan misalkan, di mana suntikan itu berupa energi, batal puasanya. Tapi kalaupun kutekek kepala oten nggak batal puasanya. Jadi puasa pun aku kutekek oten ini toh nggak bakal itu. Jadi adik Penti ya kau harus paham. Jadi jangan kalian ketika Bang Faruk berdiskusi atau teman-teman apalagi berdiskusi batal puasa kalian, batal puasa kalian. Kami yang puasa kok kalian pula sok tahu. Jadi kami Nabi Muhammad SAW, kalau Bang Faruk salah nanti kan ada Ustadz Dio di sini bisa meluruskan ya. Beserta para sahabat, perang pertama itu perang Badar. Itu 13 Ramadan. 13 Ramadan perang Badar itu. Ketika itu Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat sedang berpuasa loh. Puasa orang tuh nekek-nekek inoten orang itu. Nekek-nekek. Nggak bakal. Jadi pahami itu Penti ya. Jangan kau pikir ketika kami berpuasa suka-suka kalian ngijak-ngijak kami. Tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Nggak laku. Bahkan ketika kami puasa pun nggak bisa kalian zolim sama kami. Jangan kalian pikirkan ketika kami puasa seperti kata Bible-mu dalam Matius 5 nomor 39. Maka aku berkata kepadamu, ya, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jika ditampar, melainkan jika ditampar pipi kananku, berikan pipi kirimu. Gak ada. Kau tampar pipi kananku, lepas gigimu. Gak percaya, kau tampar saudara muslim yang sedang berpuasa, rontok gigi kau di gigi. Sudah puasa, sendirinya sudah puasa nih. Bang Farud sendirinya sudah batal ini kalau gini. Puasanya caranya tidak seperti begini Bang Farud. Itu kan kata ini sudah batal. Itu batal ini.
Bang Itu Faruk kata ini. hukum bukan kata Bang Faruk Tuhanku, kata sendirinya udah batal. Salahnya di puasa kalian ini, itu Bang Faruk. sebagai bukti Kalau ketakwaanku pada Tuhanku, bukan menunjukkan nama hukummu. Cuman kalian tuh Bang Faruk. Nangis dari turun kok. Kesurupan nangis, kesurupan. Itu aja bisa. Kesurupan nangis. Jadi maksudnya melakukan kami puasa gini. Lepas kami gini. Hah? Ditekek kepala kami. Aduh bang, jangan. Dianiaya kami. Aduh bang, jangan. Dirampas harta kami. Aduh bang, silahkan. Berdoa Bang Faruk. Atau kami berdoa begitu. Enggak. Saudara muslim puasa kok gampar pipikanannya, lepas gigi kau. Karena kami memang diajarkan seperti itu. Selayaknya manusia, kami diberikan ilmu pemahaman untuk melindungi diri. Tak begitu, nggak boleh kami zalim terhadap diri kami atau mencelakakan diri kami, nggak boleh. Ya, karena umat Islam itu bukan umat longor kayak kalian. Oke, Sigit pribadi selamat bergabung. Halo Sigit. Sigit. Halo. Halo. Ya, Islam Kristen Bang. Muslim. Ya, Assalamualaikum. Ada yang mau sampaikan Bangku? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggak ada. Cuma mantau aja, dengerin aja Bang. Mau jadi pendengar aja. Terima kasih banyak Bang Sigit ya, share Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah aku kode tadi Bang. Ada yang mau disampaikan Bang Sigit? Gak ada katanya. Pura-pura kayak nanya madu Bang. Bang Naga belum ada ya. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam. Pak Tengku. Nah iya, alhamdulillah. Sakit perut aku pagi-pagi ini, aduh. Sayang nih Pak, dengarkan awak bercerita nih. Nah, mudah-mudahan madunya tuh laku. Ayo dibeli madunya dibeli, Bang Faruk. Di tap-tap layar sambil dikir ya. Dikir kalau orang puasa tuh lemas gitu ya. Gimana tuh Bang Faruk tuh? Uruskan tuh Bang Faruk tuh. Aku noise, gak dengar. Gak dengar Pak Tengku. Oh noise. Ibu di sini noise. Di sini aku noise. Oh noise. Apa pula ada noise pula? Itu Ada yang Rubiono ini konten atau apa ini? Bang Rubiono, editor. Oh dia nih ngerijek kali ini. Rubiono cek monitor, oh turun dia lompat ya. Hoten. Hoten tadi tuh. Bang RA monitor Bang. RA monitor. Assalamualaikum. Bang Maruf. Assalamualaikum. Selamat berpuasa pada saudara-saudara umat Muslim. Ya. Ya Bang, ada apa disampaikan Bang? Puasanya dengan baik. Assalamualaikum Bang Faruk. Ya, Bang Faruk. Loh, noise, nggak dengar suara Bang Faruk ini. Suaranya nggak keluar Bang. Iya, nggak keluar Bang Faruk. Itu di mute itu Bang Faruk, di mute. Ya, Bang Faruk.
Sengaja Bang Dio di sini noise, makanya aku mute. Selamat menjalani ibadah puasanya untuk saudara-saudaraku yang beragama Muslim. Ya, siap Bang. Halo. Izin aja lah. Salam dari Kisaran, apa Mandoge? Ya, siap Bang. Jangan keras sekali Bang Farum bilanginnya, kasihan nontonnya. Ketawa aja aku dari tadi dibikin Bang Farum ini. Ima. Kasihan lo Bang Faruk. Ya, masih ada lagi Kasihan. Bang Nyoto, selamat bergabung. Oke lah Bang Faruk, aku di bawah aja. Oke, siap Bang. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam. Bang Nyoto Warak. Bang Edi bahasa Indonesia. Bang, kalau ke Pontianak berapa tuh madu Bang? Coba cek ongkos kirimnya Bang. Mahal Pak, mahal. Pontianak mahal itu, hampir 100.000. Bang Nyoto Warok. Oke, kita turunkan ya, nggak bersuara ya. Bang Rubiono, selamat bergabung Bang Zul. Ya, selamat siang Bang. Ya, siang. Kristen Muslim Bang? Kristen. Oke, Bang Zul, sebentar Bang ya. Bang Zul, Kristen atau Islam? Halo Bang Zul. Ada suara Bang, Abang di bawah jebak. Ya, silakan Bang Rubiono mau diskusi, silakan. Bang Ruby. Ya. Ya, mau diskusi silakan Bang. Ya, gini, saya mau bertanya aja ya, boleh ya? Syukur Bunda Mila, jazakillah khair. Ya, ada Bunda. Saya mau bertanya tentang hadis Sahih Bukhari 1161. Buka Bang. Buka teksnya. Di sana itu dikatakan begini Pak, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, barang siapa di antara umatku yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah pasti masuk surga. Dan kemudian sahabat bertanya, walaupun ia berzina atau mencuri ya Rasul? Rasul menjawab, iya walaupun ia berzina atau mencuri. Ini konteks seperti apa? Coba saya mau penjelasannya Pak. Buka teksnya Bang. Oke, saya ingatkan lagi ya Rubiono ya. Pertanyaan ini sudah pernah kamu tanyakan ke kami, ke saya. Sudah saya berikan penjelasan. Setelah itu kamu kabur. Jangan diulang-ulang lah. Habis materimu. Karena kemarin tuh belum selesai Pak, belum selesai kemarin loh. Habis materimu. Coba dijelaskan dulu. Udah aku jelaskan kemarin. Memang surga itu bukan tempat orang yang tak pernah melakukan dosa. Surga itu bukan, gak ada satu ayat pun dalam Al-Quran dikatakan surga itu tempat orang yang gak pernah melakukan dosa, tapi tempatnya orang-orang beriman dan melakukan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati. Sesungguhnya orang-orang beriman dan melakukan amal soleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kan aku kasih data samamu bahwasanya Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Seseorang yang melakukan perbuatan mencuri dan zina, tak serta apakah itu perbuatan syirik? Tidak. Apakah perbuatan mencuri dan berzina menjadikan seseorang itu menduakan Allah? Tidak. Maka masih pantas dia mendapatkan surga. Beda kelas sama surgamu. Kalau surga kalian kan pesundal yang dimaksud surga. Ini Bang. Sementara dalam imanmu saja, kalau Bang Faruk gak salah Matius 21 nomor 31 ya, sesungguhnya bahwa Tuhan yang duluan masuk surga itu adalah pesundal, dan Tuhan kau tidak menghukum para pesundal dan pezina. Gini Bang, itu kan konteksnya di situ kan. Nabi itu berbicara kepada sahabat
ketika seorang jenazah ya, orang yang sudah meninggal ini. Jadi artinya gini Pak, orang yang sudah meninggal itu semasa melakukan dosa, pembunuhan, lalu kemudian Nabi berkata orang itu tetap buat zina atau membunuh. Dan bagi saya Pak ya, kalian namanya membunuh, berzina itu kan perbuatan yang sangat mungkar bagi Tuhan ya. Itu nggak mungkin, ini menurut saya nggak mungkin orang yang kelakuannya semasa hidupnya melakukan dosa kemudian dipastikan masuk surga. Nah, Ini kalau bukan mereka, hadisnya, Bang. Bang, ini kalau bukan misalkan itu Bang dipastikan Ruby, ini masuk bukan surga, hadisnya. itu dalilnya di mana Bang dalam Ruby, perhatikan di layar tuh. Masa Ini bukan Tuhan yang hadisnya. melanggar? Gimana? Ini bukan hadisnya. hadis Bukhari 1161 Pak. Ya, siapa sahabat yang meriwayatkan hadis itu? Nama sahabatnya. Nama sahabat yang meriwayatkan hadis itu siapa? 161 ya. Iya, nama sahabat yang meriwayatkan hadis itu siapa? Saya nggak perhatikan nama sahabatnya, yang penting itu dalilnya seperti itu, bahwasanya setiap orang yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, itu pasti masuk surga. Nggak begitu lafadznya. Makanya aku tanya kau sahabatnya meriwayatkan siapa. Kalau kau nggak tahu sahabatnya, janganlah kau sok-sokan kau menafsirkan hadis kami. Cuman ya kau. Bukan gini Pak, bukan berbicara tentang siapa sahabatnya. Maksud gini, dalilnya itu benar nggak ada seperti Hadis itu melalui sahabat siapa yang meriwayatkan. Kalau kau nggak tahu berarti kau bohong. Tanya dari mana? Nggak mungkin dari bapakmu hadisnya. Ada sahabat yang meriwayatkan. Siapa nama sahabat yang dengar hadis itu? Oh, sahabatnya aja kau nggak tahu, apalagi kau mau tahu arti maknanya. Aduh Bang. Berarti tahu sahabatnya gitu Pak ya? Iya dong. Riwayatan. Jangan-jangan kau ambil dari opungmu mungkin. Ini berarti dalilnya tuh. Apa? Berarti dalil itu nggak sahih ya, karena sahabatnya nggak tahu saya dari mana gitu. Aku tanya, bukan aku tanya sahih apa enggak, aku tanya siapa sahabat yang meriwayatkan. Oke, beda Pak, kalau sahih atau tidak gini itu aja. beda lagi. Oke, gini aja lah. Saya kan nggak tahu siapa sahabatnya ya. Nah, kau cari dulu. Ya, kau turun dulu ya. Ya, kau turun dulu. Kau turun dulu, cari dulu sahabatnya, ya. Lah, kau mau bahas hadis di sini. Udah. Jelaskan Bang Belajar Dito. dulu kalian. Belajar membaca dulu kalian. Jelaskan Bang Dito untuk edukasi di bawah. Ya, kalau hadis yang dimaksud sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu sahih dalam riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalimatnya bukan siapa yang beriman kepada Allah, bukan. Kalimatnya itu ma min abdin qala la ilaha illallah. Tak ada satupun hamba. Sebentar ada telepon masuk. Jadi harus paham ilmu periwayatan hadis. Ada dalam memahami hadis itu ada ilmunya, periwayatan. Apakah dia mutawatir, yang meriwayatkan siapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada cukup buat diriku satu di atas. Ada tuh di samping Tengku tuh masih ada. Tengku. Itu Oten benar-benar ya asal ngambil ya, terus bernarasi seperti itu. Aduh, gimana sih? Iya, ada yang mengcopy, yang mengajari gitu loh. Ambil ini. Kita belajar dari mana dia itu? Paling begitu. Tapi yang begitu orang yang maksudnya dapat masukan dari luar gitu, itu gampang. Yo, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Salam Bunda. Aku lanjut sedikit ya teman-teman. Ya, lanjut. Nah, jadi hadisnya itu kata Nabi Muhammad SAW, "Ma min abdin qala la ilaha illallah." Tak ada seorang pun seorang hamba yang mengatakan, yang mengucapkan ini ucapan serta dengan keimanannya, keyakinannya bahwa sesungguhnya la ilaha illallah,
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tsumma mata ala dzalik. Kemudian dia mati di atas kalimat itu. Artinya dia mati di atas tauhid. Dia mati di atas mengesahkan Allah. Illa dakhalal jannah. Tidak ada seorang pun yang seperti itu melainkan dia pasti akan masuk surga. Nah, ditanya, qultu, Abu Dzar tanya, wa in zana wa in saraka, ya Rasulullah, walaupun dia berzina dan dia mencuri. Qala, Nabi mengatakan, wa in zana wa in saraka, iya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Ditanya lagi, Abu Dzar tanya lagi yang kedua kalinya, wa in zana wa in saraka, walaupun dia berzina mencuri. Qala wa in zana wa in saraka, iya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qultu wa in zana wa saraka, ya, sampai 4 kali ditanyakan, beliau tetap menjawab iya. Wa in zana wa in saraqa ala ragmi anfi Abi Dzarrin wa kana Abu Dzarrin idza haddatsa bi hadza qala wa in ragima anfun Abi Dzar. Iya, kata Nabi Muhammad SAW, iya, walaupun dia berzina, walaupun mencuri. Artinya dosa zina, dosa mencuri itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kalimat tauhid yang dia ucapkan, yang dia amalkan konsekuensinya. Ini menunjukkan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Makanya disebutkan dalam hadis yang lainnya ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku, ajarkan kepadaku kalimat yang aku bisa mengingatmu dengannya. Maka Allah berfirman, qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Kata Musa, saya ini semua kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hamba-hamba mengucapkan itu ya Allah. Nah, Nabi Musa ingin yang khusus. Ternyata Allah jawab, ya Musa, lau anna samawati wal arda fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malas bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau seandainya seluruh isi langit dan bumi itu berada di satu timbangan, sedangkan la ilaha illallah di timbangan yang lainnya, maka niscaya pasti akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ini keutamaan orang-orang yang mentauhidkan, mengesahkan Allah, menyembahnya kepada Allah, bukan menyembah Yesus. Kasih Pak ya. Istiqomah ya, Bang. Istiqomah. Ya, dan itu ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Ini ayatnya. Aku bukakan ayatnya ya. Dalam surat Fussilat ayat 30. Teman-teman bisa buka. Habis. Kristen mau bahas hadis di sini habis. Bahas Bible digiling sama Bang Faruk. Bahas Al-Quran hadis di sini, ku giling kalian. Nih, dalam Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Ini ada penafsiran. Tuhan kami adalah Allah, ini ada penafsiran. Ada yang mengatakan yaitu yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mati di atasnya. Ada yang mengatakan orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan dan seterusnya. Kemudian mereka istiqomah terus-menerus. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun kepada mereka malaikat. Ini Imam Ibnu Katsir menafsirkan para malaikat akan turun sebelum mereka wafat. Kabarkan kepada mereka, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kami penolong-penolong kalian di kehidupan dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Di dalam surga itu kalian akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwa kalian dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta sebagai balasan dari Tuhanmu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Fussilat ayat 30 sampai 31. Siapa yang mati di atas kalimat tauhid la ilaha illallah maka dia pasti masuk surga. Itulah keutamaan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dahulu anak Yahudi hampir meninggal, Nabi datang kepadanya, "Ya gulam, qul la ilaha illallah." Wahai gulam, wahai anak kecil, ucapkan la ilaha illallah. Dia takut, dia lihat bapaknya. Ada Yahudi di situ bapaknya. Bapaknya anggukkan kepala.
Anggukkan kepala untuk menunjukkan, untuk mengiyakan ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Abul Qasim itu Nabi Muhammad SAW. Maka anak kecil Yahudi ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung meninggal dia. Kata Nabi Muhammad SAW, subhanalladzi anqadhahu minan nar. Tawallau akhakum. Maha suci Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ambil dan uruslah jenazah saudara kalian ini. Demikian teman-teman. Jadi hadis tadi itu tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Abu Dzar dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Lanjut Bang Faruk. Berarti itu penjelasan dalam surah Fussilat tadi Bang sama juga lah dengan surah Al-Aqaf ayat 13 sampai 14 ya? Ya, sama. Surah Al-Aqaf 13 14 betul. Sama. Ini itu dalam kalau surah Al-Aqaf tuh sama ininya. Tapi coba kita bandingkan teman-teman ya dengan Hosea 4 ayat 14 ya. Hosea 4 nomor 14. Apa katanya di sini? Mereka sibuk kali masalah zina sama mencuri. Di sini tengok nih ya. Aku Tuhannya Karistin dia akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantu perempuanmu sekalipun mereka bersundil. Ini lebih parah lagi, gak dihukum. Ketika kau membaca riwayat hadis seperti itu, kau heran, masa pezina itu masuk surga? Sudah dijelaskan sama Ustaz Dio. Yaitu keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Makanya tadi Bang Faruk bilang, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran di mana dikatakan Quran itu surga itu tempatnya orang yang tidak pernah melakukan dosa. Tidak ada. Surga itu tempatnya orang-orang beriman. Begitu juga penjelasan dari dalam surah Fussilat dan juga Al-Aqaf ayat 13 sampai 14 kan. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami itu Allah dan mereka tetap istiqomah, mereka akan masuk ke dalam surga, masuk ke dalam kenikmatan surga. Sementara di Bible itu tidak ada dikatakan sesungguhnya barang siapa yang mengatakan Tuhanku Yesus, mereka akan masuk surga. Mana ada? Malah orang-orang yang mengatakan Yesus Tuhan, bernubuat atas nama Yesus, berbujizat atas nama Yesus, diusir Yesus dan dikatakan si pembuat kejahatan. Lanjut. Bang Faruk typing jadi bawah, dia bilang cepat-cepat mereka nurutkan aku karena takut kebongkar. Ya ampun, kau mau bongkar apa? Kau aku tanya. Naikin lagi. Gak bisa kau jawab. Nah, naik lagi kau sini. Aku tanya kau nama sahabatnya. Saya tambahin sedikit. Jadi tadi yang baik pezina maupun yang berbuat jahat, begitu dia meninggal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, orang yang tidak bisa diampunin dosanya adalah orang yang menduakan Allah. Betul kan begitu ya? Yang syirik gitu. Nah, itu oten lah itu. Tuhannya dua. Ini ayatnya dalam Al-Qur'an. Coba. Ini. Itu terkait dengan orang-orang yang mentuhankan Isa putra Maryam. Itu adalah Al-Quran, surah Al-Maidah. Nih. Ini kisahnya surah Al-Maidah 72 ini kisah tentang orang yang mempertuhankan Isa putra Maryam dan ibunya dari kalangan Bani Israil. Al-Maidah 72 apa Maryam 72? Al-Maidah Bunda. Al-Maidah, oke. Surah kelima. Disebutkan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itulah Isa putra Maryam. Tuh. Jelas ya. Wa qala al-masih ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbakum. Sedangkan Al-Masih Isa putra Maryam mengatakan, wahai Bani Israel, sembahlah Allah dan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Nah, ditutup ayatnya, apa ayatnya? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, dia sembah Allah, dia sembah juga Yesus, dia sembah juga ibunya Yesus. Ya. Atau Maria, ibunya Isa. Itu neraka jahanam. Maka Allah haramkan untuknya surga, tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim itu. Dilanjut ayatnya sama. Ini yang bilang Tuhan itu tiga siapa? Coba ini. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu salasah. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu satu dari tiga Tuhan.
Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Sedangkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Ini kau mau bongkar bapak kau, bongkar tanya nama sahabatnya nggak bisa kau jawab. Iya. Iya benar udah. Dia mau bongkar bunda, dia typing mau bongkar katanya. Bongkar apa yang kau bongkar? Kesesatanmu dibongkar. Gak usah sama Bang Faruk, gak usah saya aja lah kalau soal begituan. Kalau pakai akal sehat pun gak nyampe itu akal sehat. Bang John Muslim? Ya, selamat bergabung Bang John. Islam Kristen kayaknya. Stop menuhankan Muhammad. Stop menuhankan Muhammad. Siapa yang nuhanin Muhammad itu siapa? Wah penghujat ini. Hah? Apa dia bilang? Dia bilang apa? Stop menuhankan Muhammad katanya. Dia pikir kita oten nuhankan Yesus. Itu pasti Edis tuh, anak buah Edis tuh. Edis yang ngajarin kayak gitu tuh. Tapi maksudnya biar dengerin dulu ya, cepet-cepet diturunin, jangan diturunin dulu mestinya. Gak apa-apa Bunda, diturunkan aja karena gini ya. Memang Bang Faruk sampaikan ya terkhusus di bulan Ramadan ini lebih utama buat kita menjaga kemurnian puasa kita gitu loh. Iya benar, jangan kalau kita biarkan nanti takutnya Bang Faruk, kita yang rusak. saya kan malam, biar saya yang menghajar. Saya kan nggak puasa sekarang. Iya kan? Iya, tinggal Bang Faruk sama Ustadz Dio tambah-tambahin ayat. Nanti aku yang hajar biar kasih sambal tuh sambal apa? Sambal terasi yang pedes itu loh. Buat semua. Bang Faruk tadi diralat itu tadi yang berapa? 3 Ramadan perang Badar tuh. 13. 17. Oh ya 17 ya salah 17. Masalah 17 itu bertepatan itu tanggal 13 Maret tahun 620. 17 Ramadan. Ya 17 Ramadan bertepatan dengan tanggal 13 Maret 624 Hijriah. 624 Masehi. Kalau Hijriahnya Al-Quran juga ya Bang Dio, Bang Dito ya 17 Ramadan kan? Ya. 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Kalau Masehinya tanggal 13 Maret. Badar ya? Iya, bentar telepon masuk. Oh. 17 Ramadan. Silakan ya adik-adik Kristen ya silakan naik yang mau berdiskusi. Buat teman-teman di bawah tap layar teman-temannya. Jadi begini teman-temannya, ketika Ustadz Dio datang kemari ya, Ustadz datang kemari ketika beliau memaparkan, ini maaf ya jika teman-teman itu memiliki ingatan yang lemah, upayakan pegang bolpen, tulis teman-teman. Ya karena Bang Faruk pribadi pun saya sangat tertarik ketika Ustadz Dio ini memaparkan Al-Quran, menjelaskan hadis, saya tertarik. Maka ketika dia menjelaskan Al-Quran maupun hadis, itu saya akan terdiam gitu. Saya simak atau saya korelasikan, oh ya begini gitu loh. Memang teman-teman apologet Islam ketika memaparkan pertanyaan dari subhat-subhatnya teman-teman dari adik-adik Kristen ini, itu keren-keren gitu loh. Tapi kan ada penjelasan di mana yang kita Bang Faruk pribadi menganggap itu komplit dia gitu teman-teman. Ya, di pandangan saya itu komplit karena apa? Semua sudutnya itu terkaji dia gitu loh. Tidak hanya berpegang kepada hadisnya saja, disampaikan kepada Qur'annya, dalam Qur'an itu pun dijelaskan lagi dengan ayat yang lain sebagai penguat dari narasi yang disampaikan oleh beliau ya. Oke, jadi teman-teman Kristen, adik-adik Kristen baik hati Raja Menabung, silakan naik berdiskusi. Berkali-kali Bang Faruk katakan lagi ya, ketika sudah keluar hujatan dari lisan kalian di bulan Ramadan ini akan kita buang kalian. Karena lebih baik bagi kami menjaga kemurnian ya. Bukan menjaga puasa ya, tapi menjaga kemurnian. Karena puasa kami tidak akan batal kecuali kami makan dan juga minum. Kayak kepala oten pun nggak batal puasa kami, ingat ya. Lebih baik buat kami menjaga kemurnian puasa kami daripada meladeni ya kebencian dan amarah dalam hatimu. Maka langsung dibuang. Tapi kalau malam tengok, kayak tadi malam habis kan. Baru sedang tidak berpuasa habis kan. Maka teman-teman bisa perhatikan ya performanya Bang Faruk ketika pagi sama malam itu beda. Kalau malam agak gimana-mana lagi tuh saya Pak. Ya udah puasa agak gimana-mana gitu.
Maka kalau kalian tidak memiliki kemampuan untuk berdiskusi, sebaiknya kalian jangan naik. Jangan naik. Nyimak di bawah saja adik-adik ya. Nyimak saja di bawah. Ya mudah-mudahan kamu termasuk golongan orang yang diberikan Allah hidayah. Sehingga ditetapkan iman dan Islam dalam hatimu. Sehingga kamu termasuk orang yang mendapatkan jannah surga dari Allah. Seperti tertulis dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14 tadi. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan dia tetap istiqomah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ketika kau mengatakan Tuhanmu adalah Allah, maka kau masuk ke dalam surga. Banding terbalik ya dengan imanmu, di mana ketika engkau mengatakan Tuhanmu adalah Yesus, dilemparkan kau ke neraka. Berapa 1 ayat 23. Oke, kita sapa dulu tamu yang baru bergabung ya. Ini ada Bang Abdul Muiz. Selamat bergabung Bang Abdul Muiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol akhi, yang mau sampaikan. Bang Faruk, saya cuman usul saja, mungkin perlu kita iklankan untuk saudara kita yang hebat macam Bang Dio tadi itu atau yang lain-lain supaya mereka bisa bergabung dengan grupnya Bang Faruk atau siapa saja grup lain yang Islam untuk menjawab semua tantangan dari mereka dan kita uraikan dengan baik dan banyak pakar-pakar kita yang bisa mengikuti grup ini Bang Faruk. Jadi kalau diiklankan insya Allah akan banyak muncul Bang Dio lain. Insya Allah. Bismillah. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya gini Pak Abdul ya, sudah diiklankan juga. Contoh, ya kemarin itu Bang Dio Pratama ini, Ustadz Dio ini sudah buat channel YouTube teman-teman. Dia punya channel YouTube gitu loh, baru dia buat. Di mana channel YouTube itu menjawab subahat-subahat dan fitnah yang dilontarkan oleh Oten. Nama channel YouTube-nya itu DPR, Dio Pratama Reaction. Teman-teman boleh datang ke channel YouTube-nya. Jadi teman-teman sebenarnya ya, teman-teman sebenarnya tak perlu teman-teman itu untuk belajar lagi ilmu apologet. Setiap subahat, karena subahat yang dilontarkan oleh Oten ini itu saja. Sudah dimudahkan teman-teman. Para apologet kita itu sudah membuat website atau channel YouTube di mana channel itu didedikasikan untuk menjawab subah-subah dari Oten. Bahkan mengkonter balik, memberikan serangan balik gitu loh. Makanya ketika Bang Dio Pratama Ustadz Dio itu dikobol Bang Faruk, pertanyaan tentang Islam diserahkan ke dia. Nah, ketika mengarah kepada Bible, dia lemparkan kepada saya. Jadi ketika kita diserang, beliau menghantar. Ketika mau serang balik, beliau tuh memajukan saya, babak belur Otennya gitu. Dio Pratama Reaction, saya kali bilang itu. DPR Dio Pratama Reaction. Nah, itu nama channel YouTube-nya. Keren. Apa, Bunda? Keren, DPR keren. Iya, itu namanya. Bang Faruk, ini aku mau cerita nih. Aku cerita sedikit boleh nggak yang aku WA kemarin? Oh iya, silakan Bang. Ternyata di toko ya aku oleh Oten itu, ya ampun. Dibilangnya koilnya itu 2,8, ternyata nggak sampai lah 2.800.000. Itu Oten itu lagi puasanya kita. Dia bohongi, ya ampun. Parah memang. Jadi alhamdulillahnya itu, jadi Selasa masuk bengkel Oten itu. Nah, pas Rabunya kita buka puasa bersama, kebetulan ketemu dengan teman-teman Muslim yang kan mereka tanya kan, jadi saya cerita sedikit. Oh ya nih Ustaz, ada bengkel rekomendasi teman kita sekian. Nanti coba masuk di situ. Alhamdulillahnya tadi dia nelpon tadi. Subhanallah, Allah itu maha baik. Ini katanya Ustaz, ini sebagian separuh dari biaya ini sudah sekian. Itu sudah ditalangin oleh seorang muhsinin katanya, masya Allah. Berkali-lipat Bang Dito. Masya Allah. Iya, berkali-lipat Bang diganti. Ditipu aku sekian 2,8 juta. Diganti 2 kali lipat. 2 kali lipat diganti, alhamdulillah oleh Allah, masya Allah. Alhamdulillah. Nah, jangan sekali-kali teman-temannya, jangan kalian masuk ke bengkel Oten, udah stop udah. Bang Faruk,
Ya Pak Abdul. Minta tolong Bang Faruk itu apa namanya nomor rekening banknya bisa juga maksudnya ditampakkan lebih jelas, jadi untuk semua orang yang berminat terbuka pintunya untuk mereka dengan mudah. Begitu aja saran. Nggak boleh share. Nggak boleh Bang Abdul. Nggak boleh. Nggak boleh DM aja tuan DPD. Oke, baik. Dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Sabah kan Malaysia nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul. Oke, Bang Ekspedisi bisa bergabung. Ekspedisi Sabah Sarawak nih. Oten Ekspedisi 98. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ferry Bunda, akunku kena tombak semua soalnya. Ini baru bikin. Jadi ya makanya aku pikir kau Oten. Jadi akun Dulu. Ini siapa? Siapa ini? tadinya apa namanya? Ferry, Bang Faruk. Oh, Ferry, Bang Ferry. Ferry apa Bang Andi? Iya. Ferry suara lain. Jangan jauh kali lah, akhi. Kalau bikin akun dari nama akun sebelumnya jangan jauh kali. Ekspedisi. Enggak, ini akun buat usaha Bang Faruk. Kan ekspedisi. Teman-teman majelis di sini buka ekspedisi. Jadi aku pakai akun inilah Bang Faruk. Sudah Tadi saya lagi mau jualan report nih. apa? Saya mau report nih barusan. Jangan. Oke, bentar lagi kita kasih ruang ya buat akhi Ferry ya untuk iklan dagangannya ya. Keren kaosnya teman-teman. Keren kaos. Ini siapa tahu teman-teman berlebaran kan mau mencari kaos. Bagus, keren. Kemarin ada iklan dia di sini waktu ada itu orang. Cuman sedikit ini Bang Faruk ya iklan dulu ya. Kemarin. Saya nggak Iya, jadi sebelum naik kena tombak. Sehari sebelum kena tombak itu Bunda. Habis itu kena tombak memang. Ini Bang Faruk, ini minta doanya juga teman-teman ya. Minta doa juga di Bang Faruk. Kemarin sore, Bang Faruk kan didatengin nih sama temennya Bang Faruk, lama nggak ketemu. Udah tiba-tiba datang ketemu Bang Faruk. Aku sudah 6 tahun tidak ketemu dia. Terus dia bilang, aku udah lihat video-videomu di TikTok. Iya, saya bilang. Kenapa? Aku punya teman, Oten kata dia. Terus dia mau tahu tentang Islam, dia mau ajak berdiskusi kata dia. Ya udah tentukan saja waktunya, saya bilang. Kapan berdiskusi, saya bilang. Habis itu kami pisah. Habis asar dia datang lagi menemui saya. Menemui saya. Dibawa dia perempuan Oten itu yang mau berdiskusi sama Bang Faruk. Ya. Alhamdulillah terjadi diskusi itu kemarin selama 1 jam. Alhamdulillah dia pun sudah nggak bisa berkata-kata lagi. Saya bilang udah gini saja ya. Sampai terakhir dia bilang ada keinginan dia ingin memeluk iman dan Islam teman-teman. Ya, jadi minta doanya teman-teman, semoga Allah memudahkan, Allah melembutkan hati dia hingga dia menerima iman dan Islam. Saya udah bilang nanti gini saja, kalau memang kamu mau syahadat, kamu datang nanti ke Komalku. Dia nggak mau, dia bilang kalau offline ya. Nanti offline, nanti syahadatnya sama saya offline. Nanti mungkin kalau dia memang jadi syahadat offline, Bang Faruk yang syahadatkan dia nanti. Itu akan diupload di channel YouTube-nya Bang Faruk dari Faruk Sianipar 44. Tapi harus ada saksi 2 orang loh Bang Faruk. Iya Bunda, iya ada saksinya nanti. Karena memang sasaran kita memang itu Bunda, gitu loh. Karena saya pun kepingin, saya mau kejar itu misionaris. Kalau di tempat ada misionaris di pasar-pasar itu menjajakkan imannya, babak belur akan kita buat, akan kita tantang debat dia saat itu di pasar itu. Iya benar. Saya cari misionaris, karena memang kita mau buktikan gitu loh. Sampai datang ke pasar-pasar. Ya Bunda, sampai datang ke pasar-pasar. Iya, pakai toa. Kita akan buktikan bahwasanya kita tidak hanya bisa berdiskusi ya di offline saja, ya di online saja, offline pun kita siap gitu loh. Gimana tempatnya kita akan datang gitu loh. Sampai dia bilang begini Bunda, abang kok tahu banyak kata dia tentang Bible, abang kok tahu banyak. Saya bekas Kristen saya bilang. Sampai dia bilang sama teman dia. Dia bilang sama teman dia, ketika aku berbicara kepadamu, aku sampaikan data-data Bible kepadamu, apakah aku punya contekan dengan handphone apa yang lain? Tidak ada kata dia. Dia sampai dia terkejut dia. Makanya baca Biblemu saya bilang. Makanya minta doanya teman-temannya. Semoga betul ada teman-teman. Oke. Ya, dia bergabung dia lah.
Bang Faruk, iklan dulu dong, akun saya iklan dong. Oh iya Bunda, siap. Buat teman-teman ya, tolong minta tolong ya di follow Bunda Mila ya. Ini dia. Di follow Nanti Bunda Mila. Kita bikin sehari sebelum Lebaran itu Jumat Barokah juga kan itu kan hari Jumat. Saya kasih 750 lah kali. Nanti kita bagi satu orang 50.000. Siapa namanya Bang Faruk? Tapi yang follow saya, yang follow nggak usah. Ya, buat teman-teman ya yang di bawah, tolong di follow Bunda Milanya teman-teman ya. Ini di sini kita perhatikan 12,1 followersnya teman-teman. Tolong di follow beliau teman-teman ya. Karena ya insya Allah beliau ini ketika nanti buka Alkoba dia pun sering kosong. Aduh, turun dulu lah kayaknya. Iya, nanti jadi kalau saya Sudah buka Alkoba juga banyak yang nonton. Iya, di follow teman-teman ya, di follow Bunda Milanya teman-teman. Ada channel YouTube-nya juga Bunda? Enggak. Hah? Ada channel YouTube-nya juga enggak? Ada di profile saya itu tinggal diklik ada YouTube-nya, tolong diikutin itu. Nanti mau apa namanya? Namanya Mila USA. Mila US. Mila USA teman-teman ya, channel YouTube-nya Mila USA. Di subscribe channel YouTube-nya teman-teman ya. Ya, kalau channel YouTube-nya Bang Faruk gak usah kalian subscribe pun gak apa-apa, penting kalian tonton aja videonya ya. Perdana komal saya nanti hadiah lam luncur Bang Faruk. Masya Allah. Kita berbagi ya enggak? Ya. Berbagi Bunda di Amerika. Iya. Di Amerika jam berapa ini Bunda? Saya baru habis buka puasa. Ini mau pulang terus mau terawih, tidur capek kan. Tapi biasanya ikutan ngomal kalau malam gini, bantuin teriak-teriak yang lagi puasa nggak bisa teriak-teriak. Itulah relatif di waktu. Makanya teman-teman ya, teman-teman di bawah, Bang Faruk minta tolong. Kalau kalian tinggal di sekitaran Medan, kalau kalian melihat ada misionaris seperti itu, DM kami Apologi Islam yang ada di Sumatera Utara. Nanti Apologi Islam Sumatera Utara, salah satu programnya nanti insya Allah akan Bang Faruk arahkan ke sana. Kita offline. Misal kalian jalan-jalan ini ke daerah Amplas misalkan, kalian tengok ada di situ misionaris, kalian perhatikan setiap hari ini ada misionaris itu di situ. DM Bang Faruknya, nanti Bang Faruk insya Allah akan menjadi penyambung lidah dari Apologi Islam Indonesia. Kami akan berangkat ke sana. Kami akan berangkat ke sana dan menantang mereka berdiskusi dan meminta mereka mempertanggungjawabkan setiap narasi-narasi yang mereka katakan. Apakah narasi-narasi yang mereka katakan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Bible mereka? Ketika tidak tertulis dalam Bible mereka, berarti mereka telah menyebarkan kebohongan. Itu kita buktikan, mereka menyebarkan kebohongan, bukan sebuah kebenaran. Karena apa? Yang dianggap kitab suci oleh negara ini adalah Bible-nya, bukan mulutnya. Kitab suci itu dianggap sama pemerintah itu adalah Bible-nya, bukan mulutnya. Maka ketika mulutnya itu berkata harus selaras dengan apa kata Bible-nya. Jangan berdusta mulutnya gitu loh teman-teman ya. Oke, kita sapa dulu yang baru bergabung ini ya. Kakak Eliana, selamat bergabung Eliana. Kak Eliana. Udah, nyimak doa dulu kakaknya. Oke, OI, selamat bergabung OI. Iya bang. Ya, Islam Kristen? Kristen bang. Oke, sabar dulu bangnya. Oke, Opa Muda, selamat bergabung Opa Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monitor saja dulu. Ada yang mau disampaikan, Opa? Saya sangat setuju itu kalau ada debat offline untuk mengatasi itu para misionaris. Karena kebetulan saya ada di Luwuk dan saya barusan dari Manado.
Di sana ada salah satu kegiatan yang dilakukan oleh anak muda yang dikemas dalam membangunkan sahur melalui lagu. Sepintas memang kelihatannya betul-betul itu adalah bentuk toleransi, tetapi sebenarnya para tokoh di sana itu seharusnya benar-benar menyikapi ada apa yang tersirat di dalamnya. Itu maksudnya. Cuma karena saya cuma sepintas saja, saya belum menganalisa, dan itu agak sudah viral di TikTok. Itu ada cara membangunkan sahur melalui lagu. Di situ benar-benar ada lagu Islami seperti bagaimana perjalanan Rasulullah dengan Siti Fatimah dan sebagainya itu dinyanyikan. Tetapi kan kita tidak tahu ada apa sebenarnya di dalam target dari mereka. Itulah sebabnya saya bilang ini kita terima saja sebagai bentuk kebaikan, tetapi jangan lupa kita tetap harus mengawasi sebagai orang tua karena ini kan ada di kalangan anak muda. Itu informasi dari saya. Jadi saya sangat setuju ketika kita memang melayani mereka secara offline supaya masyarakat awam itu, umat Islam, tidak mudah menerima apa yang mereka fatwakan, karena kadang-kala yang mereka bicarakan itu beda dengan apa yang ada di dalam Bible mereka. Nah, itu benar, Bang. Itu benar. Maka tadi saya katakan izin upaya, maka saya katakan tadi yang dikatakan diakui oleh pemerintah kitab suci adalah Bible-nya, bukan mulut mereka. Iya. Ya, lanjut lagi, Pak, lanjut. Tidak, cuma itu saja Bung Faruk. Saya monitor dari tadi saya ikutin. Cuma itu saja saya. Ya, oke. Bila perlu nanti teman-teman, ya bila perlu, ya untuk menjaga Republik Indonesia ini dari sikap mereka para misionaris. Nanti kita akan bikin grup. Setiap pulau itu akan bikin grup. Contoh nih Sumatera Utara atau khususnya Medan. Kita bikin grup nanti. DM Bang Faruk. Bikin grup WA kita. Jadi tugas kita ya. Makanya ini nanti salah satu program dari Apologi Islam Indonesia. Nanti saya akan ajukan ke Apologi Islam Indonesia Sumatera Utara. Di mana nanti merangkul seluruh saudara-saudara muslim kita. Ya, tidak hanya orang tuanya, tetapi remajanya juga. Dibikin grup. Tugas dari grup ini nanti ada beberapa divisi tugasnya itu bikin grupnya, di mana grup ini memantau para misionaris. Ketika ada misionaris misalkan di daerah Kaban Jahe misalkan, mereka lakukan kegiatan di situ. Nanti kita rangkul dulu ya ulil amri yang ada di Kaban Jahe itu. Nanti kita minta atau kita surati dari melalui Yayasan Apologi Islam Indonesia ke ulil amri di situ, meminta supaya kita berdiskusi kepada misionaris itu karena dia telah melakukan keributan. Toleransi antar umat beragama ini tidak ada. Karena apa? Dia berupaya menawarkan imannya di pasar-pasar. Karena sejatinya agama itu bukan barang dagangan. Kenapa dia dagangkan iman dia di pasar-pasar? Di pasar itu yang boleh dijual ikan, gula, cabai, bawang, bukan agama. Jualan agama dia di pasar. Ada peringatan tuh aku. Baru ngoceh sebentar. Oh, makanya tadi diturunkan. Iya. Iya. Oleh karena itu teman-teman yang mau support itu silakan DM Bang Faruk ya. Nanti insya Allah ya dari Apologi Islam Indonesia Sumatera Utara itu akan ada pertemuan di Rabu atau Kamis depan. Jadi saran-saran dari teman-teman boleh kasih Bang Faruk saran guna memperbaiki atau memajukan Apologi Islam Indonesia ini nanti khususnya Sumatera Utara. Nanti saran-saran dari teman-teman nanti akan Bang Faruk sampaikan kepada para pemimpin Apologi Islam Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Kan gitu, contoh ada teman yang DM Bang Faruk, gimana kalau saran gini. Nanti ya cocok saran teman ini kan gitu. Saya sampaikan nanti di pertemuan itu. Saudara muslim kita ada saran lo begini gitu loh. Jadi gini loh teman-teman. Kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin Apologi Islam Indonesia ini teman-teman. Kita manfaatkan sebisa mungkin. Kita manfaatkan ya ilmu yang dimiliki para apologi Islam seperti Bang Zuma, Uni Rifa, siapa lagi? Bang Nandar, siapa lagi? Bang Kuryasmoto, siapa lagi? Bang Ardiansa, Bang Dio. Mereka tuh orang-orang yang luar biasa teman-teman. Betul. Luar biasa. Ya kan, bahkan ada apologi Islam Indonesia kita, mereka lebih memahami original teks mereka daripada mereka sendiri. Siapa? Bang Ardiansa. Siapa lagi? Bang Kuryasmoto. Siapa lagi? Bang Ben. Keren.
Sayang sekali mereka ini kalau dibiarkan duduk termangun teman-teman. Sayang. Mereka ini harus dimanfaatkan supaya mereka bisa mendapatkan manfaat dari ilmu mereka. Apa manfaat dari ilmu mereka? Jangan ilmu mereka itu didiamkan. Supaya mereka bisa mengamalkan ilmu mereka, insya Allah dengan ilmu yang mereka miliki, mereka bisa menghadirkan manfaat untuk umat, dan mereka bisa mendapatkan rahmat dari Allah terkhusus untuk dia sendiri, istri dan juga anak keturunannya. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Betul itu. Aku belum jumpa lah apologet Kristen itu, aku belum jumpa sekelas apologet Islam, belum jumpa. Hedis modal framing, bom modal merajuk. Ya kan? Siapa? Si Agatha modal memaki-maki. Bang Jibril, iya. Ilmu logikanya Bang Jibril itu keren teman-teman, keren. Makanya aku bilang, aku kadang gini teman-teman ya, ketika aku melihat para apologet Islam ini, Masya Allah, kagum aku, wallahi kagum aku. Karena apa? Satu sama lain itu memiliki karakteristik masing-masing. Di mana karakteristik dan juga keilmuan itu masing-masing itu mencukupi dan menutupi kekurangan dari saudaranya yang lain. Keren loh, kalau kalian pikir lah, ya kan? Keren kalau Bang Faruk di sini hadir berupaya memberikan kalian hiburan lah. Dan itu cirinya Bung Faruk. Itu cirinya Bung Faruk. Kita tambahkan kalau seandainya ini teman-teman ya yang dengarkan tadi narasi Bang Faruk, jika seandainya di daerah kalian masing-masing ada para scholar, para pendeta terpelajar mereka, sarjana mereka yang siap diskusi, kita siap terbangkan para ahli-ahli diskusi dari teman-teman APII. Kalian tinggal WA saja, nggak usah kalian ngatur nggak usah pusing tentang biayanya, semua dari apologet Islam Indonesia insya Allah siap diantar ke seluruh Indonesia. Bang Dio ini api mana Bang Dio? Saya di pusat Bunda. Di pusat. Sama Bunda Rahma segala. Kenapa? Sama Bunda Rahma. Iya, Bunda Rahma kan di bendahara, saya di dakwahnya. Oh gitu. Iya. Terutama kita yang ada di timur ini, di wilayah timur ini. Aduh, banyak yang menyaksikan hal seperti itu. Cuma kan masih bisa ditegur, masih bisa Tetapi kalau misalnya kita tidak punya kemampuan, memang benar-benar ini apologet Indonesia ini benar-benar dengan hadirnya yayasan ini, benar-benar Islam itu memiliki saya bisa membahasakan, karena kalau tidak ada ini, kemain ya Allah, generasi muda terutama. Bayangkan hampir setiap saat saya melihat apa lewat TikTok, apa lewat YouTube tuh orang bersahadat itu di komal-komalnya, komal-komal Islam itu setiap saat saya melihat orang bersahadat itu benar-benar peranan dari para apologet ini. Karena betul-betul apa yang mereka jelaskan, termasuk Bung Faruk menjelaskan suatu itu betul-betul dengan gamblang, tinggal memang mereka punya otak yang tidak ada isinya sehingga tidak mampu menerima itu apa yang menjadi penjelasan. Ya. Itu barangkali karena doktrin. Iya. Kalau saya pribadi sebenarnya Opa ya, saya kan ya qadarullah ya, saya dekat sama teman-teman para apologet, khususnya juga di Medan ini. Jadi sebenarnya apologet Islam Indonesia itu orang-orangnya itu bukan hanya yang muncul di layar. Ya, kalau saya boleh jujur teman-teman, saya respect kepada mereka yang tidak muncul di layar. Mereka itu beraksi dan mendedikasikan waktu, ya, dan tenaga mereka gunakan di balik layar. Adalah saudara kita, pengurus di apologet Islam Indonesia. Karena gini, beberapa pekan saat yang lalu kan Bang Faruk itu pernah mengikuti kegiatan dari Api Sumut, kan gitu. Gitu. Kegiatan ini saya tahu mulai dari tadi malam, tapi saya nggak bisa menghadiri dari tadi malam gitu loh. Hingga akhirnya saya paginya pergi ke sana gitu loh. Saya lihat salah satu dari rekan kita, ya dia pengurus Api Sumut, tapi dia di balik layar gitu loh. Tertidur dia di sofa, Bang.
Tertidur dia di sofa. Saya bilang, kenapa dia ini nggak pulang? Kami selesai kemarin acara jam 3 pagi. Jadi daripada pulang ke rumah dia tidur di sini. Terenyuhlah hatiku kan, ya Allah, luar biasanya lah mereka ini, berjuang demi umat, berbuat demi agama Allah ini, hingga dia rela nggak tidur di samping istrinya, hingga dia rela tidak tidur mendapatkan kehangatan dari istrinya. Entah kayak mana lah dia tidur di sofa itu, terserak lah dia tidur di sofa itu gitu loh. Ya Allah, luar biasa lah pahala yang didapatkan sama teman ini. Hampir netes mataku nengoknya. Jadi aku sudah menyaksikan teman-teman kita, ya para debaters maupun orang-orang yang berkontribusi di balik layar, ya untuk apologi Islam Indonesia, khususnya melawan subhat dan juga fitnah terhadap Islam ini. Luar biasa teman-teman. Karena apa? Jangan teman-teman berpikir bahwasanya kita para apolog ini hanya membawa narasi mereka, tidak. Banyak agenda dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang dimana setiap kegiatan itu kita dedikasikan untuk umat. Masing-masing dari kita itu membuat kegiatan masing-masing. Untuk apa? Untuk meraih ridhonya Allah. Makanya berkali-kali Bang Faruk katakan, jika kamu memiliki ilmu, berjuang kau dengan ilmumu. Kau punya tenaga, berjuang kau dengan tenagamu. Kau punya harta, berjuang kamu dengan hartamu. Itu luar biasa. Bang Faruk, satu lagi. Siap Bang Dio. Bang Faruk, ada satu berita gembira lagi nih terkait dengan hal ini. Teman-teman, dari kemarin siang atau pagi, sore kalau nggak salah. Jadi Dr. Ardiansyah itu dapat WA permohonan permintaan tolong dari kawan-kawan yang ada di Persis Bandung, Persatuan Islam Bandung. Jadi mereka punya satu kasus di mana bapak ini mengadukan ke mereka anaknya itu murtad, Bang. Nah, teman-teman Persis ini minta tolong ke kita, teman-teman apologi Indonesia, apa yang harus dilakukan. Kebetulan alhamdulillah ada, ini nggak apa-apa aku sebut semua namanya, saya yakin mereka insya Allah nggak marah, mereka ridho insya Allah. Jadi ini sebagai tahaddus bin nikmah, menceritakan nikmat. Saya rasa ini nikmat yang sangat besar. Langsung kebetulan Bang Glenn, teman-teman tahu kan Bang Glenn Daniel itu mu'alaf juga, dan beliau salah satu praktisi hukum kita di APII, itu langsung ke sana di koordinasi segala macam. Kita koordinasi di grup tuh, langsung gercep, kita koordinasi di grup. Tadi malam itu sekitar jam berapa ya, alhamdulillah ketemu orangnya, diskusi langsung, ketemu si anak muda tadi itu langsung masuk Islam kembali, Bang. Alhamdulillah. Dan itu ada alhamdulillah, kaget luar biasa. Aku bilang Bang, dapatnya aku susah, dapatnya aku ini musibah kemarin. Aku dengarkan berita itu tadi pagi, masuk laporannya malam langsung didatangin langsung syahadat. Alhamdulillah, wallahi demi Allah teman-teman, demi Allah aku puasa. Jadi kalau didengarkan ini ada satu yang banyak, ada Bang Jibril juga, ada Bang Jibril, beliau di grup juga, ada semua menyaksikan. Alhamdulillah, gercep, siang masuk kasusnya, malam langsung didatangi, langsung disyahadatkan ulang. Alhamdulillah, sekarang dia sudah masuk Islam lagi, anak muda. Ternyata itu iming-iming harta. Alhamdulillah, luar biasa. Itu nikmat ya teman-teman, kita ceritakan nikmat ini biar kawan-kawan juga yang alhamdulillah sudah percaya dengan APII, yang mungkin menyisihkan sebagian hartanya mendukung para apologet, teman-teman yang membela, ya semampu kita lah. Betul kata Bang Faruk, yang mampu membela Islam dengan hartanya, dengan ilmunya, tenaganya, waktunya, bahkan dengan dua ibu jari kalian, satu ibu jari kalian yang tap-tap layar itu pun insya Allah bernilai. Kalian akan lihat kebaikan nanti di akhirat. Dengan tap-tap layar ini, room ini jadi kuat. Bagaimanapun laporan-laporan dari Oten yang ingin menumbangkan room ini, itu bisa teratasi, ya, terkondisikan dengan tap-tap layar kalian teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Dan follow ini Bang Dio, dan dan follow. Ya. Ini akun baru lagi yang tadi kena peringatan. Iya. Diksi.
diksi terbaik. Bunda Mila, Jadi tetap bayar sambil zikir. Ini kan jadi apa tasbih digital gitu. Subhanallah. Lap itu jadikan tasbih, jadikan tasbih. Jadi ini teman-teman Bang Faruk terkait dengan diskusi offline. Ya walaupun kita pesimis ya, karena teman-teman Kristen ini sekarang mereka takut. Buktinya kemarin videonya Pak Joshua Tewu, Pastor Joshua Tewu yang menghadirkan Pak M. Buyung. Pak M. Buyung itu salah satu narasumber yang katanya murtadin. Itu saya langsung WA Pak Joshua Tewu-nya. Dia tanya ini siapa? Saya bilang ini Dio Pratama dari Jakarta. Kemudian saya paparkan tentang videonya dan saya tanyakan kapan ada waktu kita diskusi terbuka di Jakarta. Langsung diblokir Bang Faruk, langsung. Wallahi panjang lebar dia mengetik Bang Faruk. Apa yang diketik? Tunggu kan lama kali ya di enternya kan. Panjang lebar. Karena aku lagi stay di room juga. Begitu dia enter terus dia hapus kembali. Pas ku tengok lagi WA-nya, langsung hilang foto profilnya, langsung diblokir aku. Itu izin Bang Dio ya, itu kan Bang Dio yang ngapain duluan kan, nantang duluan kan. Aku di DM pernah, dia ngaku pendeta. Dari DM aku pelajari lah profil dia, buka datangi ke TikTok dia, kan aku tengok bener nih pendeta gitu loh. Memang lulusan teologi apa dia. Jadi dibilang dia, aku tantang kau diskusi offline kata dia. Boleh aku bilang, di mana kau mau saya bilang. Aku dengan senang hati aku bilang, di mana kau mau. Tapi kau datang sendirian. Oke saya bilang. Aku datang sendirian, dia bilang. Gak usah takut kalau aku datang sendirian. Tentukan tempatnya di mana. Kau yang tentukan tempatnya, kata dia. Kau tinggal di mana, aku bilang. Di sini di Medan, kata dia. Oke, kita ketemu di sini, saya bilang. Iya. Hari apa? Hari ini, saya tentukan kan. Aku kayak gitu. Kalau hari itu aku ke gereja, kata dia. Yaudah, jam sekiannya, aku bilang. Ya oke. Tiba harinya Bang Dio, aku tunggu hari itu. Diblokirnya nomor WA aku juga. Diblokirnya juga apa aku TikTok. Kurang asam kayak gitu. Aku berani datangnya dia sendirian berani karena apa? Tempat yang ku tentukan itu adalah kafe. Di mana kafe itu tempat orang ramai. Kalaupun terjadi sesuatu, aku punya banyak cara insya Allah untuk menyelamatkan diriku gitu loh. Dan sepakat dia pun datangnya sendirian. Dia nggak mau dibikin apa-apa. Live di TikTok kata dia. Oke, nggak usah live di TikTok saya bilang. Tapi kita berdua. Tapi nanti aku dokumentasi untuk di YouTube aku bilang. Karena memang aku punya channel YouTube. Oke, nggak masalah kata dia. Aku berpikir ini kalaupun dia mau macam-macam sama aku ajak ketemu di tempat ramai, kan di kafe yang ramai. Diblokirnya aku juga ujung-ujungnya sampai sekarang nggak ada juga siapanya. Bener abang bilang nggak berani tuh, nggak berani. Di awal-awal tahun 2024 kemarin, kan aku mainkan 2023 akhir November. Nah, karena lagi on fire banget waktu itu, memang keras sekali memang narasiku waktu itu. Ada Oten minta nomor WA, minta COD. Nah intinya dia mau habisi aku lah intinya. Ya aku bilang datang kok Bang ya, aku tunggu. Aku Sherlock sudah kasih alamat sampai subuh aku tungguin. Sampai subuh aku tungguin, nggak datang dia. Jadi teman-teman ketenteng mau COD apa segala macam. Ini kalian dengarkan baik-baik. Nyawa pun aku siapkan untuk agamaku. Masya Allah. Kalian catat itu baik-baik. Kalau cuma petenteng mau COD tantang, aduh itu udah basi bang. Aku nih panglima tawuran aku dulu di kampung. Aku yang pimpin tawuran 2 kali pertempuran tuh aku yang pimpin. Kalau kalian mau tahu, ya. Jadi bukan kaleng-kaleng kami di sini. Tawuran di mana Bang Dio? Di Tawau, Bunda, di Tawau. Tawau. Di mana tuh? Tawau itu salah satu daerah di Malaysia bagian timur. Oh. Sabah namanya. Tapi bukan orang Malaysia kan, orang Indonesia kan? Saya. Kalau saya orang Indonesia. Soalnya kemarin aku naik tempat orang Malaysia. Ada yang satu ini orang Indonesia begini-begini. Naiklah aku. Maling gue bilang gitu. Lo tau nggak lo maling rendang gue, lo maling songket, lo maling masuk ke. Habisnya dia saya teriakin maling. Ya dong. Ternyata Bunda, ternyata kawan-kawanku dulu Bunda. Kawan-kawanku dulu yang 20 tahun lalu yang kami pernah bareng-bareng bersama, ternyata
waktu kami video call beberapa hari lalu waktu sebelum kebanjiran rumahku itu, mereka kenal Bang Zuma. Mereka tahu Agatha, tahu Edis. Ternyata mereka simak juga di sininya. Iya bisa jadi ya, banyak kan sekarang Malaysia, teman-teman kita Malaysia. Nah, aku kan dia tanya, Ustadz kenapa nggak aktif lagi di Facebook, katanya kan. Aku bilang, oh iya aku sekarang di TikTok, aku sekarang lagi berjuang lawan diskusi teman-teman Kristen. Wah, itu bukan yang kayak Bang Zuma. Ustadz kenal nggak Bang Zuma? Iya, saya bilang. Nah, Masya Allah. Seru ya. Iya, akhirnya sebut semua tuh Edis, mereka tahu Edis, Mikana segala macam sih, Agatha, tahu mereka. Ada mereka di sini, hadir mereka. Makanya katanya, Ustadz kapan ini katanya live lagi? Kami mau hadir, kami mau nonton kata dia. Ya nanti aku hampir tiap hari tuh aku bilang. Ya, oke, mungkin kita sapa dulu nih yang baru bergabung. Lai Erik ya. Assalamualaikum, Erik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya saudaraku. Masya Allah. Waalaikumsalam. Aku si Akhi Ferry mau iklan sebentar. Mau iklan nih Akhi. Iya Bang Faruk. Aku belum bisa on cam juga Bang Faruk. Jadi kayak mana? Kayak mana iklannya nggak bisa on cam? Iya makanya nggak usah. Bentar Belum bisa Bang on Ferry. cam akunya. Saya yang promosi coba. Ini masuk nggak? Ya di follow teman-teman ya, di follow dulu ya. Nah, apa akunnya akunnya Ferry ya? Bang Faruk, biar saya Bang Faruk, tenang, jangan teriak-teriak, tenang. Ikhwan Villa yang terhormat, yang saya sayangi, yang baik hati dan tidak sombong. Sekarang kan bulan puasa, mudah-mudahan jadi amal jariah. Tolong tap layar dan follow akun di atas. Bang Ferry ini belum bisa buka layar, jadi dia belum bisa dagang. Saya juga masih kecil nih akun yang tadi kena ini. Bang Dio tuh tolong di follow juga. Bang Faruk yang punya YouTube, lihat di profile YouTube juga di follow. Ini dakwah, kita nih dakwah gitu loh. Walaupun saya cuma kadang-kadang tukang ribut doang, nggak apa-apa, pokoknya dakwah juga itu loh. Oke, terima kasih, syukron katir. Assalamualaikum. Dah banyak deh insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu banyak orang Malaysia di bawah hadir tuh, dari Tawau juga ada, dari Sabah juga ada. Iya, Sarawak, Kuching itu. Selamat bergabung. Ini kan Saya banyak teman Malaysia yang baik. Yang kemarin tuh kebenaran aja dia kena apes sama saya. Dia jahat banget gitu loh. Ya, apa boleh buat ya nggak? Kita kan harus bela yang baik. Kan linknya dikirim ke pedalaman. Ya. Nah, Johor pun ada. Salam dari Johor, salam dari Johor. Kecil telapak tangan, nyiruk kami tandakan. Salam dari Johor. Kalau kucing di Kalimantan deh, kucingnya di bagian Sarawak, kucing. Sarawak. Saya di Amerika. Siapa pejuang rupiah di Amerika? Di mana di Amerikanya? Coba kau DM saya dulu, siapa tahu tetangga kan. Mungkin kita udah bisa kembali ini berdiskusi nih Bang Dio. Ini ada adik Karisten ini OI ini tadi Bang Faruk tanya Karisten beliau. Ya OI. Silakan. Karisten tadi ya. Iya. OI. Iya. Ya silakan adik. Apakah Anda mau menanggapi temanya Bang Faruk atau Anda datang kemari mau bertanya? Silakan. Bertanya dulu Bang Faruk, boleh ya? Ya silakan. Bang, saya mau tanya, apakah Muhammad itu punya dosa atau tidak? Silakan Bang Dio. Nggak punya. Kata siapa? Lah kata Bang Dio barusan. Iya kan? Dia kalau ngomong nggak asal, pasti ada datanya. Bilang, minta datanya Bang Dio, dikasih. Bukan asal omon-omon, nggak bisa begitu. Suci ya? Yes. Mana dalilnya Muhammad suci? Ketika Nabi Muhammad SAW sholat malam, Aisyah radhiyallahu anha melihat beliau sholat malam sampai pecah bengkak kakinya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Laqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Tidakkah aku ini mencintai untuk menjadi hamba yang bersyukur?
Artinya karena rasa syukurnya beliau sehingga beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Jadi selama hidupnya, selama dia dilahirkan sampai dia wafat, tidak ada dosa sama sekali pada diri Muhammad ya. Ya, diampuni dosa-dosanya, Bang. Diampuni dosa-dosanya. Ya. Berarti punya dosa ya. Ya kalau diampuni sudah nggak ada lah. Nggak ada lagi lah, lucu gimana bang ini bahasanya Bang, nggak ngerti. Diampuni itu. Diampuni. Di Kalau umur sudah berapa? diampuni ya nggak ada lagi lah. Di umur berapa Muhammad diampuni? Kenapa Bang? Di umur berapa Muhammad diampuni dosa-dosanya? Ketika beliau menjadi Nabi dan Rasul. Ketika menjadi Nabi dan Rasul. Oh berarti selama dia menjadi Nabi tidak ada dosa sama sekali pada diri Muhammad. Diampuni dosa-dosanya Bang. Beliau kan manusia. Sebelum jadi Nabi beliau diampuni kan? Diampuni dosa, yes betul. Sesudah jadi Nabi apakah tidak ada dosa lagi yang diperbuat? Nggak ada. Sumpah lo? Nggak ada. Sumpah? Apa? Apa sumpah? Sumpah maksudnya. Sumpah Apa yang lo? sumpah demi apa? Apa sih ini orang bertanya? Apa? Ya kau datangkan Apa aja maksud kau dosa apa yang Nabi sumpah itu kau? Ya begini aja. Dosa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Silahkan. Sebutkan. Dosa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Silahkan. Oke, 1. Berdusta dalam 3 hal. Mengajar. Kacau kalian ten. Kedua, mengawini sebentar. anak. Berdusta dalam 3 hal itu kapan Nabi Muhammad berdusta dalam 3 hal? Mengawini anak umur 6 tahun. Sebentar. Kapan Nabi Muhammad berdusta dalam 3 hal, Bang? Ada Bang, hadisnya Bang. Mana? Keluarin dong. Datanya mana? Nabi Muhammad berdusta dalam 3 hal mana? Mengajari berdusta dalam 3 hal. Ya kalau Tuhan berdusta boleh nggak? 4:25. Erik, sabar dulu lah Erik, biar tuntaskan sama Abang Dio, ntar lagi tuntas. Tadi kan katanya sesudah dia menjadi nabi tidak ada dosa. Iya, dosa apa yang dilakukan? Kau bilang berdusta dalam 3 hal. Terus kau mengajarkan dusta. Mengajarkan dusta. Boleh berdusta. Mana konteksnya? Coba buka ayat, buka hadisnya. Boleh berdusta dalam 3. Iya, buka. Apa 3 hal itu apa? 3 hal itu apa? Banyak datanya di TikTok. Ya, 3 hal itu apa? 3 hal itu apa? Memberitahukan di TikTok juga ada. Iya, boleh berdusta dalam 3 hal. 3 hal itu apa? 2. 1. Apa? Menikahi anak. Kok menikahi Aisyah? Kau dibilang dosa ngaco kau nih. Datanya mana? Boleh berdusta dalam 3 hal itu dalam hal apa? 1. Mengambil hasil perang dari yang diperangi. Saya kasih kesempatan ya, saya hitung 1-3. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan data, kita kembalikan kamu ke neraka bersama dengan Yesus ya. Apakah orang berdosa? Boleh berdusta dalam 3 hal. 1 apa, Bang? 1 apa? 3. Kasih datanya. Tunggu. Bukan datanya. Saya cuma 1. Boleh ya udah aku ikuti. Boleh berdusta dalam 3 hal. 1 apa? Pertanyaan saya cuma 1, bro. 1 apa? 3 hal kan? Satu hal apa? Apakah orang yang berdosa patut bertemu dengan? Ini baguslah. Seperti yang Bang Faruk katakan tadi ya teman-teman, kalau menghadapi orang seperti itu, tunggu nanti kita berbuka puasa ya. Aku boleh nambahin Pertama sedikit, Bang? buat kita menjaga kemurnian puasa kita dengan menjaga hati kita daripada melayani orang yang nggak berilmu seperti itu. Ya nggak jelas, data nggak ada, asal omon-omon belaka. Kalau memang begitu gaya diskusimu, kami bisa menyampaikan begitu, gitu loh. Dosa Yesus apa? Banyak kali dosa Yesus bro. Bang Faruk, aku nambahin sedikit aja, ya. Ya silakan. Ini oten orang Kristen yang membuat buku.
yang menempatkan Nabi Muhammad itu urutan pertama, manusia terbaik di dunia. Yang menempatkan posisi pertama itu Nabi Muhammad. Kenapa bukan Yesus ya? Ini yang bikin Oten loh. Mengapa demikian? Nah, itu ada pertanyaan. Coba Oten di bawah tuh. Ada berapa Oten? Yahudi bunda. Bunda izin yang bunda. The Heart itu Yahudi bunda, bukan Oten dia. Ya, oke lah Yahudi. Tapi maksudnya bukan orang Islam. Kan gitu. Nah, kenapa dia tidak menempatkan Yesus yang sama-sama orang Yahudi? Kenapa Nabi Muhammad? Dia kan udah selidikin dulu siapa Nabi Muhammad. Amirul Mukminin. Orang yang tidak pernah berdusta dalam hidupnya dari semua kegiatannya. Pengikutnya paling banyak sekarang ini. Lah Oten mana sekarang? Gereja-gerejanya aja pada tutup. Jadi coba dilihat ini. Kenapa Nabi Muhammad di urutan pertama? Kalian baca ya. Tolong dibuka dan naik ke atas nih. Kita bahas itu. Iya. Oke, lanjut. Jadi gini ya, yang kedua dibahas sama si OI tadi, dosa Nabi Muhammad SAW karena dia menikahi anak di bawah umur, kata dia. Dengan hukum apa dia menyatakan itu perbuatan salah? Sementara dalam Al-Quran, ya di dalam Al-Quran tidak ada sebuah kesalahan itu, ya. Karena apa? Rukun nikah dalam Islam itu baligh, bukan berdasarkan umur. Atau apakah dia bisa jadikan Bible-nya sebagai hakim? Kita tanya sama Bible. Di umur berapa rupanya menurut Bible perempuan itu boleh dikawini? Umur berapa? Ada. Bang Faruk. Siapa rupanya yang boleh dikawini dalam Bible? Adakah dalam Bible, ya? Adakah dalam Bible di mana Yesus melarang kalian kawin dengan mama kandung kalian sudah jadi janda? Ada? Tidak ada. Bahkan kejinya lagi, tak berakhlaknya lagi iman kalian, para penyembah manusia, ya, dengar ini. Ya, dengar ini. Bahkan kalian biarkan dan kalian sembah ketika seorang anak menjadikan mamanya hamil. Kan gak ada larangan kan? Kita kaji nih tentang Yesus ini. Maha kuasanya dia, ayo. Seorang anak menjadikan mamanya hamil, yang gak ngajak kalian. Hukum kawin dalam iman kalian gak ada. Tapi kalian sok-sok mau menghukum orang, ya, menyalahkan orang atas pernikahannya. Gak masuk akal kalian. Jadi jangan modal kebencian saja, ya. Modal datang kemari kita berdiskusi dengan data, bukan dengan mulut, ya. Lanjut Bang Dio. Izin sebelum Bang Dio izin. Nenek saya itu lahir kira-kira tahun 1930-an lah kali ya. Nenek saya ya, 1930, 1930 lah mungkin kira-kira itu. Itu kawin umur 12 tahun. Jadi perempuan pada masa itu, abad 2 itu 1930 itu 21 century, apa 21 ya, 21 century ya. Itu 12 tahun itu udah balik, udah get menstruation. Tuh, mungkin sebelum itu, umur 10 atau 11. Sudah kawin tuh nomor 12. Lagi ini kita bercerita 1400 tahun yang lalu. Kalau memang pada saat itu tidak layak untuk dinikahi, lah bapaknya dulu yang ribut dong. Lah anak gua belum balik, gimana dinikahin? Atau masyarakat sekitar yang masih primitif zaman dulu. Benar nggak itu? Coba Bang Dio minta penjelasan sedikit. Ya, aku tambahkan ya, ini buat teman-teman Muslim juga, biar jadi data teman-teman simak. Dan juga ini hujah atas teman-teman Kristen ya. Teman-teman Kristen nggak ada datanya sebenarnya. Dia juga bingung pas ku tanya tadi berdosa dalam 3 hal apa saja dia nggak bisa jawab. Itu menunjukkan dia memang botol. Nah, terkait pernikahan Nabi Muhammad SAW itu bukan dosa teman-teman. Ngaco ini teman-teman, ini aku bukakan hadisnya dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari nomor 3682. Ini hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, urituki, aku bacakannya, aku langsung terjemahkan. Urituki fil manami marrotain. Wahai Aisyah, aku diperlihatkan kamu dalam mimpi sebanyak 2 kali. Ara annaki fi saraqatin min haririn. Aku melihat engkau dalam sebuah tempat tertutup yang tertutup dari sutra. Saraqah itu tempat penyimpanan ya teman-teman. Jadi kalau orang simpan emas, simpan perak, simpan barang berharga
di situ. Jadi beliau itu berada di tempat tertutup seperti itu, tertutup dengan kain sutra. Wa yuqal, kemudian dikatakan kepadaku, hadhihi imra'atuka, ini adalah istrimu wahai Muhammad. Maka fa'akshifu anha, aku bukalah penutup itu, fa idza hiya anti, ternyata itu adalah engkau. Fa'akul, maka aku bersabda, aku berkata, in yaku hadza min indillahi yumdihi. Jika seandainya ini datang dari Allah, merupakan perintah dari Allah, maka pasti Allah akan perkenankan itu terjadi. Jadi pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah itu wahyu. Ini sabda beliau, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, dalam riwayat Bukhari. Jadi tidak bisa dikatakan dosa, bos. Kacau teman-teman Kristen ini, karena mimpinya para nabi, ru'yatul anbiya haqqun. Mimpinya para nabi itu adalah kebenaran. Dan itu ada sumbernya dalam hadis sahih riwayat Bukhari nomor 3682. Udah terbantah udah. Apalagi kalau kita mau bahas akal-akalan ya. Kalau seandainya pernikahan di zaman itu tidak diperbolehkan menikahi wanita dengan umur seperti itu, pasti akan diingkari. Abu Jahal orang yang paling pertama mengingkari, karena mereka memang mencari aib dan celah Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang bersuara seperti itu. Kenapa oten-oten belakangan yang baru bersuara? Nggak ada. Itu sisi yang lain. Di sisi yang lainnya, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada aturan di zaman Arab jahiliyah umur sekian harus umur sekian, pernikahan umur sekian, nggak ada. Jadi jangan dibawakan konteks zaman sekarang dengan zaman dahulu. Ini pernah dibawakan syubhatnya oleh Ki Ahmad. Dia bawakan semua pernikahan orang-orang di zaman dahulu, Persia, Romawi segala macam. Tapi tanpa dia sadari, dia tidak bawakan bagaimana situasi dan kondisi pernikahan atau umur pernikahan orang-orang di Arab jahiliyah. Nggak ada. Yang dia bawakan dari mana? Dari Mesir, dari mana? Dari Palestina, dari Romawi, Tapi yang Arab jahiliyah dia nggak bawakan datanya. Kenapa dia nggak bawa datanya? Karena memang tidak ada. Tidak ada larangan itu. Di Arab jahiliyah dahulu orang menikah sebebas-bebasnya. Datang Islam datang mengatur. Nggak boleh nikahi istri dari ayah kandungnya alias ibunya. Tidak boleh menikahi saudari perempuannya. Tidak boleh menikahi anak. Dan seterusnya diatur sedemikian rupa. Walhamdulillah. Dulu sebelum Islam datang, perempuan itu nggak ada nilainya, teman-teman. Bagaikan binatang. Begitu datang Islam, wanita dimuliakan oleh Islam. Mereka dimuliakan semulia-mulianya. Makanya diperintahkan mereka, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian itu berdandan seperti bersolek atau berdandannya wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Itu ada tafsirnya. Disebutkan oleh para ulama tafsir, dulu perempuan-perempuan kalau mau keluar rumah ya, orang-orang Arab jahiliyah itu mereka tunggu di malam hari. Kalau yang keluar nggak pakai jilbab, habis dilahap bagaikan serigala yang melahap domba. Tapi kalau yang keluar itu pakai jilbab, mereka bilang apa? Kufu aidiakum, tahan tangan kalian, jangan kalian ganggu. Ini sahabatnya, teman-temannya Muhammad. Makanya dalam Al-Quran diperintahkan untuk menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Kenapa? Zalika adna ayyurafna fala yu'zan. Itu lebih baik, lebih mudah kalian dikenal dan kalian tidak diganggu. Itulah Islam. Alhamdulillah, Islam itu memuliakan wanita. Jadi jangan teman-teman Kristen ini ya, jangan mau dungu permanen. Belajar dong gitu loh. Udah dapat ilmu dari teman-teman muslim ya, jangan lagi diulang-ulangi mempertahankan kedunguan. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah di umur 6 tahun itu bukan aib. Bukan aib. Mereka mengadakan hubungan suami istri di umur 9 tahun. Itu Aisyah sendiri mengakui, itu saya sudah haid. Jadi nggak ada celah di situ. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah umur 6 tahun pun sahih riwayat Bukhari, nggak ada celah. Karena itu wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah.
Pakai data bos. Riwayat Bukhari nomor 3682. Mau buka data boleh. Kita buka data. Jangan kalian naik. Itu bahasanya Muhammad itu boleh berdusta dalam 3 hal. Yang kedua menikahi anak kecil umur 6 tahun. Ditanya datanya nggak bisa buka data. 3 hal berdusta dalam 3 hal itu dalam hal apa sih? Apa aja? Ayo. Nggak ada data. Malu-maluin kalian naik di sini. Dinonton kalian ribuan orang nonton kalian. Kalian semakin menguatkan sangkaan ya manusia, khususnya di TikTok ini. Sangkaan mereka apa? Memang oten botol, ngomong asal ceplas-ceplos, nggak ada data. Jadi kalian mempermalukan agama kalian sendiri. Muslim pakai data bos. Kok naik di sini pakai data kita? Madu data. Kiamat tuh mencet berak-berak dia nih lawan sama aku pakai data. Soal mana? Coba buka dia itu, coba linknya. Aku bukakan linknya. Pas dia buka linknya, Syamilah, Maktabah Syamilah itu perpustakaan universal. Ini maktabahnya. Nih, pas dia buka, kaget dia. Ternyata apa? Ternyata bahasa Arab. Nggak bisa dia baca. Nih, dia mau lawan dataku. Nah ini datanya. Nggak bisa dia baca. Oh, alif bata aja nggak tamat, nggak bisa. Apalagi mau baca Maktabah Syamilah, mampus. Ya, cuman ya kalau mereka kong kali kong nipu, mungkin bisa lah mereka menang. Jadi teman-teman Kristen kalau mau berdiskusi siapkan data dulu. Jangan naik asal nyerocos. Modal kalian dengarkan hujatan di room-room Kristen, terus kalian sudah merasa pede banget, ya kan? Karena kan aku tahu, kami pun tahu. Kami tahu bahwasanya di room-room Kristen penghujat itu kalian merasa menang kan? Kenapa coba? Ketika kalian dengarkan syubhat dari Kiamat umpamanya, atau dari CP Christian Prince, atau dari siapapun itu, dari para penghujat-penghujat, kalian merasa menang kan? Kenapa? Karena yang naik di situ adalah Islam yang cosplay, Kristen nyamar Muslim, dibuat-buat dongok di situ, nggak ada lawannya. Coba masuk di rumahnya Bang Faruk sini, habis kalian nih. Begitu Kiamat buka langsung kaget dia. Ternyata isinya bahasa Arab semua. Ini dataku. Mau apa? Habis. Mau bahas hadis, ayo. Bahas Al-Quran, ayo. Tapi dengan satu syarat. Kalian mampu mengimbangi apa yang kami sampaikan. Kami punya data. Punya data nggak? Bisa baca nggak datanya? Kalau bisa naik. Di sini nggak ada setting-settingan di sini. Yang mau mu'allaf, yang nggak ya nggak apa-apa, nggak masalah. No setting-setting kita. No setting-setting klub ya kan. Beda di Kristen, yang naik Kristen pura-pura nyamar, pura-pura bertanya, pura-pura botol. Setelah itu kalian ketawain, terus kalian dengarkan, wah ini modal besar. Terus kalian masuk ke sini, habis. Skakmet langsung bahas Bible ini Bang Faruk ini ahlinya. Dia pernah di sana. Makanya kita dukung dia. Terus suarakan kebenaran Bang Faruk. Kita di belakang insya Allah. Mau bahas Al-Quran, mau bahas hadis, aku maju. Mau apa kalian? Mau offline, mau online, kita siap. Ya, dan ini masih aku tunggu nih, Pak Pastor Joshua Tewu ya. Kami masih tunggu klarifikasi. Dia tuduh Nabi Muhammad SAW itu nggak sunat. Katanya nggak ada riwayat. Kata si M. Buyung itu sebagai narasumbernya katanya batal kenabiannya. Enak-enak aja kok ngomong sembarangan. Begitu di DM langsung diblokir. Pakai data. Mau bahas Al-Quran, mau bahas hadis, pakai data kita. Mau bahas Bible, ada Bang Faruk. Lanjut Bang Faruk. Demikian ya teman-teman ya tentang pernikahan ini. Bang Faruk. Kalau Ustadz Dio, aku izin turun dulu ya Ustadz Dio, Bang Faruk.